Nah, ini baru namanya cantik, muda, dan berkelas. Seru Baskara, suamiku, sambil merangkul wanita lain tepat di hadapanku di restoran mewah tempat kami biasa merayakan momen-momen istimewa. Aku hanya tersenyum tipis, meski hatiku terasa seperti diremas dengan kuat. Dia sengaja mengundangku ke sini bukan untuk berdamai, tetapi untuk mempermalukanku, tidak seperti kamu yang kerjaannya hanya di rumah saja. Lanjutnya dengan nada merendahkan. Tetapi Baskara tidak tahu, di bawah meja, tanganku sibuk membuka aplikasi mobile banking di ponselku. 1 klik, 2 klik, 3 klik. Dan dalam beberapa detik, semua kartu kreditnya berhasil diblokir. 1 jam kemudian, ketika dia dengan angkuh memanggil pelayan untuk membayar tagihan makanan puluhan juta rupiah, wajahnya pucat pasi saat mesin EDC berbunyi menandakan kartunya ditolak. Dan pada saat itulah, pertunjukanku yang sesungguhnya dimulai. Pagi itu, notifikasi pesan di ponselku berbunyi tepat pukul 09.00 pagi. Aku sedang menyiapkan sarapan di dapur apartemen kami, apartemen yang selama 3 bulan terakhir terasa seperti rumah hantu karena Baskara jarang pulang. Aku mengeluarkan ponsel dari saku celemekku. Layar menampilkan nama Baskara, suamiku, dengan pesan singkat yang membuatku mengernyitkan dahi. Siang ini di restoran Elysian, tidak ada emoji. Tidak ada kata sayang atau kangen seperti dulu. Bahkan tidak ada tanda tanya atau kalimat permintaan. Hanya sebuah perintah datar yang terdengar begitu jauh. Aku menatap layar itu lama, mencoba memahami apa maksudnya. Restoran Elysian, sebuah restoran fine dining di kawasan elit yang hanya kami datangi pada hari jadi, atau untuk merayakan kesuksesan bisnis Baskara. Kenapa tiba-tiba dia mengajakku ke sana? Hari ini bukan hari spesial. Bukan ulang tahun pernikahan kami, bukan ulang tahunku, dan bukan juga ulang tahunnya. Aku mencoba membalas pesannya. Ada acara apa, Mas? Tapi 3 menit berlalu, tidak ada balasan. 5 menit. 10 menit. Masih hening. Aku tahu Baskara sedang online, karena statusnya menunjukkan, terakhir aktif beberapa saat lalu. Tapi dia memilih untuk mengabaikanku. Seperti biasanya belakangan ini. Sejak 4 bulan lalu, Baskara berubah total. Pria yang dulu selalu pulang tepat waktu, yang selalu bertanya, "Sudah makan belum?" Setiap hari, yang selalu memelukku sebelum tidur, kini berubah menjadi orang asing yang dingin dan acuh tak acuh. Alasannya selalu sama, proyek besar, rapat penting, klien dari luar kota. Aku mencoba mengerti, mencoba menjadi istri yang pengertian. Tetapi semakin hari, jurang di antara kami terasa semakin besar. Bahkan tadi malam, dia tidak pulang. Hanya mengirim pesan singkat pukul 11 malam, rapat sampai larut, nginap di hotel dekat kantor. Aku tidak bertanya lebih lanjut, lelah bertengkar. Setiap kali aku mencoba mengutarakan perasaanku, Baskara selalu menuduhku terlalu sensitif, terlalu banyak berpikir, dan terlalu pencemburu. Tapi hari ini, dia mengajakku makan siang di tempat spesial. Mungkin dia ingin memperbaiki hubungan kami. Mungkin dia sadar kami sudah terlalu lama hidup seperti orang asing di bawah atap yang sama. Secercah harapan mulai tumbuh di hatiku. Meskipun ada sesuatu yang terasa janggal, intuisi berbisik ada yang tidak beres, aku memutuskan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Jika ini adalah kesempatan untuk menyelamatkan pernikahan kami, aku tidak ingin menyia-nyiakannya. Aku membuka lemari pakaian, memilih gaun berwarna krem favoritku yang selalu dipuji Baskara. "Kamu cantik sekali pakai gaun ini," begitu katanya dulu. Aku memadukannya dengan blazer biru tua dan sepatu hak tinggi 7 cm. Riasan tipis, rambut yang ditata rapi, dan tas tangan kulit bermerek yang dibelikan Baskara pada ulang tahun pernikahan kami yang kedua. Aku ingin terlihat sempurna untuknya. Sebelum meninggalkan kamar, aku menatap pantulan diriku di cermin besar di ruang tamu. Seorang wanita 32 tahun dengan sorot mata yang sedikit lelah balas menatapku. Kapan terakhir kali aku merasa cantik? Kapan terakhir kali Baskara menatapku dengan tatapan kagum seperti dulu? Aku menggelengkan kepala, mengusir pikiran negatif. Hari ini akan berbeda. Hari ini, kami akan memulai lagi. Perjalanan ke restoran Elysian memakan waktu 20 menit dengan mobil. Sepanjang jalan, aku mencoba menelepon Baskara beberapa kali, tetapi tidak diangkat. Aku mengirim pesan, "Aku sudah di jalan, ya. Ketemu di sana." Tapi pesan itu bahkan hanya centang 1, tidak terkirim sempurna. Entah kenapa, firasat burukku semakin kuat. Saat mobilku memasuki area parkir restoran, jantungku berdebar kencang. Restoran Elysian berdiri megah dengan arsitektur klasik Eropa,
jendela-jendela besar dengan tirai beludru dan pintu kayu berukir mewah. Seorang petugas valet bergegas membukakan pintu untukku dengan sopan. "Selamat siang, Ibu. Selamat datang di Elysian." "Tribo." Aku melangkah masuk, disambut oleh aroma lilin aromaterapi dan alunan musik klasik yang lembut. Interior restoran ini selalu membuatku terkesan. Lampu gantung kristal besar menggantung di langit-langit, meja-meja ditutupi taplak putih bersih, kursi-kursi beludru yang mewah, dan rangkaian bunga segar di setiap sudut. Ini adalah tempat orang-orang kaya merayakan kesuksesan mereka, tempat di mana setiap hidangan adalah sebuah karya seni. "Selamat siang, Ibu. Apa sudah reservasi atas nama siapa?" Seorang resepsionis dengan gaun hitam elegan bertanya dengan senyum profesional. "Baskara," jawabku. Dia memeriksa tablet di tangannya sebelum mengangguk. "Oh, Bapak Baskara sudah tiba. Silakan lewat sini." "Bu, sudah tiba?" Berarti dia datang lebih dulu. Mungkin dia benar-benar serius dengan makan siang ini. Mungkin dia sudah menyiapkan sesuatu yang istimewa. Harapan itu melonjak lagi, mengalahkan semua keraguan yang sempat ada. Kami berjalan melewati meja-meja, melewati para tamu yang berbincang dengan suara pelan sambil menikmati hidangan mereka. Lalu, aku melihatnya, Baskara duduk di meja sudut dekat jendela besar, tempat favorit kami dulu. Dia mengenakan kemeja putih lengan panjang dengan kancing manset emas yang pernah kubelikan, celana bahan hitam, dan jam tangan Swiss yang selalu dia banggakan. Tapi ada yang salah. Dia tidak sendirian, di sampingnya, duduk seorang wanita muda. Rambutnya panjang berwarna pirang abu-abu bergelombang, mengenakan gaun ketat berwarna merah menyala yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan jelas. Perhiasan emas menghiasi leher, pergelangan tangan, dan jari-jarinya. Riasannya tebal lipstik merah terang, highlighter yang membuat pipinya berkilauan, dan bulu mata palsu yang dramatis. Dia tertawa pelan. Tangannya menyentuh lengan Baskara dengan gestur yang terlalu akrab untuk sekadar rekan kerja. Dan Baskara tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak kulihat. Senyum yang dulu hanya untukku. Langkahku terhenti. Dadaku sesak, napasku tertahan. Resepsionis itu masih mempersilakan dengan tangannya ke arah meja itu, tapi aku tidak bisa bergerak. "Ibu," panggil resepsionis itu dengan nada khawatir. Baskara mengangkat wajahnya, menatapku. Tidak ada sorot penyesalan, tidak ada keterkejutan atau kepanikan. Hanya tatapan datar, seolah kedatanganku adalah sesuatu yang sudah dia rencanakan. Seolah ini adalah bagian dari drama yang telah dia tulis. Dan saat itulah aku sadar. Ini bukan undangan untuk berdamai. Ini adalah undangan untuk dipermalukan. Aku memaksa kakiku untuk terus melangkah, meskipun setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Resepsionis itu membawaku mendekati meja itu, meja yang dulu penuh dengan kenangan manis, kini telah berubah menjadi panggung eksekusi. Baskara tidak bangkit dari kursinya. Dia duduk santai, satu tangannya bersandar di sandaran kursi wanita itu, menunjukkan kepemilikan. "Ah, akhirnya kamu datang juga," kata Baskara dengan nada datar yang terasa seperti tamparan. Tidak ada senyum hangat, tidak ada sapaan lembut. Hanya kalimat dingin seolah aku adalah tamu yang terlambat di acara yang tidak penting. Wanita di sampingnya menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan menilai. Bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala terangkat membentuk senyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya, senyum yang menyiratkan jutaan makna penghinaan. "Silakan duduk, Bu," kata resepsionis sambil menarik kursi di seberang mereka, posisi yang membuatku harus berhadapan langsung dengan pemandangan yang tidak ingin kulihat. Aku duduk perlahan, meletakkan tas tanganku di pangkuan. Tanganku mencengkeram gagang tas itu erat-erat, seolah itulah satu-satunya hal yang menahanku agar tidak hancur di sini. "Anjani, ini Bella," kata Baskara dengan nada formal, seperti memperkenalkan rekan kerja baru. "Bella, ini Anjani, istriku." Maksudku, calon mantan istriku. Calon mantan istri. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau. Aku menatap Baskara, mencoba mencari tanda bahwa ini semua hanya mimpi buruk, bahwa pria di hadapanku bukanlah Baskara yang pernah bersumpah janji di hadapan keluarga kami, yang pernah menangis bahagia saat aku menerima lamarannya, yang pernah berkata aku adalah satu-satunya wanita yang dia cintai. Tapi mata yang balas menatapku adalah mata orang asing, dingin, hampa, tanpa penyesalan. "Halo, Mbak Anjani," sapa Bella dengan suara yang dibuat-buat manis, sedikit sengau. "Sering dengar cerita Mbak dari Mas Baskara. Senang deh akhirnya bisa ketemu langsung." "Anderan pasar. Sering dengar dari Baskara? Berarti mereka sering membicarakanku?"
Entah apa yang Baskara katakan tentangku pada wanita ini. Dan entah kenapa, pikiran itu membuat dadaku semakin sesak. Senang juga bertemu denganmu, jawabku datar, suara nyaris tak keluar dari tenggorokan. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Otakku terasa beku, mencoba memproses situasi absurd ini, tetapi gagal. Baskara mengambil menu yang terbuka di meja, tidak memberiku waktu untuk mencerna keterkejutan yang baru saja ku dapat. Kita pesan makanan dulu saja. Bella mau makan apa? Pesan saja sepuasnya. Hari ini aku yang traktir. Bella tertawa kecil, tangannya menyentuh lengan Baskara dengan manja. Wah, Mas Baskara baik banget, deh. Aku mau lobster thermidor sama truffle pasta, ya? Oh, dan wine terbaik di sini apa, ya? Chateau Margaux Vintage 2015. Harganya lumayan, tapi sangat sepadan. Kita ambil satu botol ya, untuk kita berdua, jawab Baskara dengan nada ceria yang sudah lama tidak dia gunakan padaku. Untuk kita berdua. Bukan bertiga. Aku hanya duduk di sana. Seperti patung, seperti penonton tak diundang dalam drama yang menyakitkan ini, seorang pelayan datang mencatat pesanan mereka dengan detail. Lobster thermidor, truffle pasta, steak wagyu, foie gras, beberapa hidangan pembuka mewah yang namanya asing bagiku, dan sebotol anggur yang harganya setara dengan biaya hidup sebulan orang biasa. Untuk ibu? Pelayan itu menoleh ke arahku dengan sopan. Air putih saja, jawabku pelan. Baskara mendengus. Air putih? Anjani? Ini restoran bintang 5, bukan warteg. Pesanlah sesuatu yang layak. Jangan membuat malu, membuat malu. Dia bilang aku membuat malu. Sudahlah, Mas, sela Bella dengan nada seolah-olah bijaksana. Mungkin Mbak Anjani lagi diet? Sekarang kan lagi ngetren diet IF. Katanya bagus buat orang yang sudah memasuki usia segitu. Usia segitu. Aku baru 32 tahun, dan wanita ini, yang sepertinya belum genap 30, menganggapku sudah tua. Pelayan itu mengangguk canggung, mencatat pesananku yang hanya air putih, lalu bergegas pergi, seolah tak ingin terlibat dalam ketegangan yang mulai membara di meja ini. Begitu pelayan itu pergi, Baskara bersandar di kursinya, menatapku dengan sorot yang sulit diartikan. Ada campuran kepuasan, kemenangan, dan sesuatu yang lebih gelap, seolah dia menikmati setiap detik penderitaanku. Begini, Anjani, Baskara mulai bicara dengan nada santai, seolah sedang membahas cuaca. Aku mengajakmu ke sini karena aku pikir kamu berhak tahu langsung, daripada dengar dari orang lain atau terus-terusan menguntitku seperti yang kamu lakukan belakangan ini. Tapi itu menegarnan, menguntit. Aku tidak pernah menguntitnya. Aku hanya mencoba menelepon suamiku sendiri karena dia tidak pernah pulang. Aku dan Bella sudah pacaran hampir 6 bulan. Lanjut Baskara, tangannya meraih dan menggenggam tangan Bella di atas meja dengan mesra. Dan sekarang aku yakin, dia adalah orang yang tepat untukku. Karena itu, aku akan segera mengurus perceraian kita. 6 bulan. 6 bulan berarti sejak awal dia mulai jarang pulang, sejak awal dia mulai dingin padaku, sejak awal aku merasa ada yang berubah. Tapi dia selalu bilang aku terlalu banyak berpikir. Lihat Bella, cantik, muda, dan berkelas. Baskara memuji wanita itu di hadapanku, seolah aku tidak ada. Dia punya selera mode yang bagus, tahu tempat-tempat hits, pandai bergaul, dan asyik diajak bicara. Tidak sepertimu yang, ya seperti yang kamu tahu, kerjaannya hanya di rumah, tidak pernah mengembangkan diri. Setiap hari melakukan hal yang sama, membosankan, Ankan sama, setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah racun yang perlahan membunuhku dari dalam. Aku yang selalu mendukung karirnya, yang rela berhenti dari pekerjaanku saat dia bilang butuh istri yang bisa mengurus rumah sepenuhnya, yang selalu menyiapkan segala kebutuhannya, kini disebut membosankan, tidak pernah mengembangkan diri, hanya di rumah. Bella tersenyum puas. Tangannya mengelus lengan Baskara dengan posesif. Iya, Mas. Aku sama Mas Baskara cocok banget. Kita suka hal yang sama, hobi kita sama, lingkungan pertemanan kita juga sama, makanya langsung klik dari awal. Kan, sayang? Tentu saja, jawab Baskara sambil menatap Bella dengan tatapan yang dulu pernah dia gunakan untuk menatapku. Makanya aku sangat yakin, ini orang yang tepat. Bukan orang yang salah pilih di masa lalu. Salah pilih di masa lalu. Maksudnya aku. 7 tahun pernikahan kami, 7 tahun aku mencintainya dengan segenap hati, 7 tahun aku membangun hidup bersamanya, kini disebut sebagai sebuah kesalahan pilihan. Aku merasakan getaran ponsel di dalam tasku. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkannya.
Sebuah notifikasi dari aplikasi bank kami. Rekening gabungan yang kami buka untuk dana keluarga, untuk masa depan kami, untuk anak yang kami rencanakan. Saldo di dalamnya juga hasil dari jerih payahku. Tabungan bertahun-tahun yang kami kumpulkan bersama. Dan pada saat itu, sesuatu dalam diriku berubah. Bukan lagi kesedihan yang kurasakan, bukan lagi rasa sakit yang mendominasi. Tapi sesuatu yang lebih dingin, lebih tajam, kemarahan yang perlahan membara menjadi sebuah tekad. Aku memandang Baskara dan Bella yang sedang tertawa bersama, merencanakan masa depan mereka seolah aku hanyalah penonton tak penting. Aku melihat betapa mudahnya Baskara mencampakkanku setelah semua yang kuberikan. Aku melihat bagaimana Bella menatapku dengan pandangan menghina, seolah aku adalah barang usang tak berguna. Dan aku memutuskan. Aku tidak akan menangis di sini. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan melihatku hancur. Aku akan membuat mereka menyesal. Perlahan, aku membuka tas tanganku di pangkuan, berhati-hati agar tidak ada yang melihat. Jari-jariku membuka aplikasi bank. Layar menampilkan dashboard dengan rekening gabungan kami yang saldonya cukup untuk membuat siapapun tersenyum hasil dari investasi, bonus Baskara, dan uang dari pekerjaanku sebelum berhenti. Aku memandang dua orang di hadapanku yang masih sibuk dengan dunia mereka. Lalu, dengan satu tarikan napas dalam, aku mulai mengetik, dan pertunjukan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pelayan datang membawakan nampan besar berisi hidangan pembuka pertama mereka. Foie gras yang disajikan dengan indah, dihiasi serpihan emas yang bisa dimakan dan saus reduksi beri yang berkilauan di bawah cahaya lampu gantung. Aromanya harum, penampilannya sempurna, seperti karya seni yang terlalu indah untuk dimakan. Tapi bagiku, semuanya terasa hambar. Wow, sudah datang. Bella bertepuk tangan pelan dengan antusias, matanya berbinar melihat hidangan mewah di hadapannya. Mas Baskara, kamu tahu banget kesukaanku. Foie gras ini kelihatannya enak sekali. Analogi. Baskara tersenyum lebar, membusungkan dada dengan bangga. Tentu saja. Aku hafal seleramu. Tidak seperti sebagian orang yang sudah 7 tahun bersama tapi masih tidak mengerti apa yang aku mau. Dia melirikku saat mengucapkan kalimat terakhir, sebuah sindiran tajam yang ditujukan padaku. Aku hanya menatap gelas air putih di hadapanku, mencoba menjaga ekspresi wajahku tetap datar meskipun badai sedang mengamuk di dalam hati. Cicipi. Sayang. Bella menggunakan garpu kecil untuk menyuapi Baskara. Gestur mesra itu begitu terbuka seolah aku tidak ada di sana. Baskara membuka mulutnya menerima suapan itu, sambil menatap Bella dengan tatapan yang membuatku mual. Enak sekali, puji Baskara setelah menelannya. Nah, lihat. Ini baru namanya wanita yang perhatian, menyuapi, merawat. Bukan hanya menunggu dilayani, aku semakin erat menggenggam ponsel di pangkuanku. Aplikasi bank masih terbuka, menampilkan daftar rekening dan kartu kredit yang terhubung dengan akun utama Baskara. Semuanya atas namanya, tapi aku punya akses penuh sebagai pemilik rekening bersama. Hak yang dia berikan sendiri bertahun-tahun lalu, saat kami masih bahagia, saat dia masih mempercayaiku sepenuhnya. Mbak Anjani. Bella tiba-tiba mengalihkan perhatiannya padaku. Suaranya dibuat ramah, tapi matanya menyiratkan senyum mengejek. Aku penasaran. Selama ini di rumah, Mbak ngapain aja, ya? Maksudku, Mas Baskara kerja dari pagi sampai malam, pasti capek banget. Terus pas pulang, enggak ada yang ngertiin dia. Jadi sekarang aku yang salah. Aku yang menjaga rumah tetap bersih setiap hari, menyiapkan makanan, mengurus semua kebutuhan Baskara. Sekarang disebut tidak mengerti dia. Bella, jangan begitu, kata Baskara dengan nada seolah membela, tapi aku tahu itu hanya sandiwara. Anjani sudah berusaha, kok, tapi usahanya tidak cukup untukku. Aku butuh lebih dari sekadar istri ibu rumah tangga yang cuma bisa masak dan bersih-bersih. Oh, begitu. Bella mengangguk seolah sangat paham. Pantas saja Mas Baskara suka stres. Soalnya di rumah enggak ada yang bisa diajak ngobrol tentang hal-hal yang lebih berbobot, ya. Makanya dia nyaman sama aku, karena aku bisa ngobrol apa saja sama dia. Soal bisnis, investasi, liburan, semua yang lebih dewasa dan berkelas. Berkelas. Kata itu keluar lagi dari mulutnya. Wanita yang duduk di sana dengan gaun merah yang terlalu ketat, perhiasan yang terlalu banyak, dan riasan yang terlalu menor, berbicara tentang kelas kepadaku. Pelayan kembali datang, kali ini dengan hidangan utama mereka. Lobster thermidor dengan saus yang masih panas, truffle pasta yang ditaburi keju parmesan berkualitas, dan steak wagyu yang dipotong sempurna dengan tingkat kematangan medium rare.
Setiap hidangan disajikan dengan elegan, dihiasi microgreens dan saus yang dilukis artistik. Semua ini hanya untuk kalian berdua? Akhirnya aku angkat bicara, tak tahan lagi. Baskara menatapku heran. Kenapa? Kamu mau? Oh, maaf. Katanya tadi cuma mau air putih. Lagi pula, ini uangku. Aku mau traktir siapapun. Itu urusanku. Oh, maaf. Dia bilang itu uangnya. Padahal separuh dari uang di rekening gabungan itu adalah hasil kerjaku sebelum berhenti. Separuh dari investasi yang kami bangun juga berasal dari ide dan kontribusiku. Tapi sekarang, semuanya diklaim sebagai miliknya sendiri. Benar juga, Mas, tambah Bella sambil memotong lobsternya dengan anggun. Lagi pula, Mbak Anjani kan mungkin lagi menjaga bentuk badan. Kalau sudah usia segini, kan harus ekstra perhatian sama penampilan. Apalagi kalau sudah mulai kendur di sana-sini. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi maknanya sangat jelas. Sebuah penghinaan yang dibungkus dengan kata-kata yang terdengar seperti kepedulian. Taktik klasik para perebut. Bella, kamu ini cerdas sekali, ya? Baskara tertawa kecil. Bicaranya diplomatis tapi tepat sasaran. Ini baru namanya wanita pintar. Tidak seperti yang hanya bisa dia merajuk kalau ada masalah. Keduanya tertawa. Tawa yang membuat tamu di meja sebelah menoleh. Aku bisa merasakan tatapan penasaran mereka dan bisikan-bisikan yang mulai terdengar. Tapi Baskara dan Bella tidak peduli, atau mungkin mereka justru suka menjadi pusat perhatian. Di bawah meja, jariku mulai bergerak. Aku membuka menu transfer di aplikasi bank. Memasukkan nomor rekening pribadiku yang tidak diketahui Baskara. Rekening yang diam-diam kubuka 3 bulan lalu saat mulai merasa pernikahan kami bermasalah. Total saldo di rekening gabungan, 2,5 miliar rupiah, angka yang tidak sedikit. Hasil kerja keras bertahun-tahun, berbagai bonus Baskara, dan uang dari penjualan mobil lamaku. Tanganku sedikit gemetar saat mengetik jumlah yang akan ditransfer. Tapi aku tidak peduli lagi. Mereka ingin bermain game? Baiklah, aku akan bermain. Mas Baskara, panggil Bella tiba-tiba dengan nada manja. Nanti habis makan, kita ke mall, ya? Aku mau lihat tas di butik yang pernah Mas bilang bagus itu. Katanya ada koleksi limited edition baru. Tentu saja, sayang, jawab Baskara tanpa ragu. Kamu mau beli berapapun boleh. Anggap saja hadiah dariku karena kamu sudah sabar menemaniku selama ini. Agen terganda. Sabar menemani? 6 bulan dia berselingkuh, dan sekarang wanita itu mendapat hadiah karena kesabarannya, sementara aku, yang setia selama 7 tahun, yang mengorbankan karier, yang selalu mendukungnya, justru dihina di depan mata. Mas Baskara baik banget. Enggak seperti mantanku dulu yang pelit banget. Beli makan saja mikir-mikir. Bella menyeka sudut bibirnya dengan serbet linen putih. Makanya aku sayang banget sama Mas. Mas itu tipe pria berkelas yang tahu cara memperlakukan wanita dengan benar. Berkelas. Kata itu lagi. Tenang saja, Bella, kata Baskara sambil menuangkan anggur ke gelas mereka berdua. Cairan merah pekat itu berkilauan di bawah cahaya lampu, seperti darah yang mengalir perlahan. Selama kamu bersamaku, kamu akan mendapatkan yang terbaik. Tidak akan pernah kekurangan apapun, uang di bank, kartu kredit tanpa batas, liburan ke luar negeri kapanpun kamu mau, ini baru namanya hidup. Bukan kehidupan biasa seperti yang sudah-sudah, kehidupan biasa. Kehidupan yang kami bangun selama 7 tahun, disebut biasa. Wah, serius? Mas? Tanpa batas? Mata Bella berbinar. Mas yakin? Soalnya daftar keinginanku panjang banget loh. Tentu saja yakin. Sebentar lagi urusanku dengannya juga selesai, Baskara melirikku dengan tatapan dingin. Proses cerai tidak akan lama. Pengacaraku sudah kuhubungi, dokumen juga sudah disiapkan. Paling 1-2 bulan beres. Lalu kita bisa ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya. Mereka sudah merencanakan semuanya. Pernikahan mereka, hidup mereka, masa depan mereka. Sementara aku hanyalah penghalang yang harus disingkirkan. Anjani, Baskara memanggilku dengan nada seolah dia pihak yang paling rasional di sini. Aku harap kamu kooperatif dalam proses perceraian ini, ya. Jangan dibuat rumit. Kamu ambil rumah dan mobil yang kamu pakai sekarang. Aku ambil aset-aset lainnya. Adil, kan? Adil? Rumah yang harganya tidak sampai 2 miliar, sementara dia akan mengambil apartemen investasi, saham, deposito, dan semua aset lain yang nilainya puluhan miliar? Atau kamu mau uang kompensasi? Oke. Aku kasih 2 miliar. Cukup untukmu hidup beberapa tahun ke depan.
Anggap saja ucapan terima kasih karena sudah pernah menjadi istriku selama 7 tahun, meskipun tidak terlalu membanggakan. 2 miliar. Dia pikir 7 tahun hidupku hanya bernilai 2 miliar rupiah? Bella mencondongkan tubuh ke arah Baskara, berbisik tapi cukup keras untuk ku dengar. Sayang, kamu baik sekali masih mau kasih kompensasi sebesar itu. Kalau aku, sih, kasih 500 juta saja cukup. Kan dia juga enggak ada gunanya selain jadi ibu rumah tangga biasa. Keduanya tertawa lagi, tawa yang menghancurkan sisa-sisa harapan di hatiku. Aku sudah cukup mendengar. Aku sudah cukup sabar. Jariku menekan tombol transfer di layar ponsel. 2,5 miliar rupiah keluar dari rekening gabungan, masuk rekening pribadiku. Notifikasi konfirmasi muncul, transfer berhasil, kemudian, aku membuka menu kartu kredit. 5 kartu kredit tambahan atas nama Baskara, semuanya terhubung ke rekening utama yang aku kelola, dengan limit gabungan hampir 1 miliar rupiah. Kartu yang dia gunakan untuk semua transaksi mewahnya, termasuk makan siang ini. Perlahan, aku memblokir kartu-kartu itu satu persatu. Klik. Kartu berakhiran 4521 berhasil diblokir. Klik. Kartu berakhiran 7834 berhasil diblokir. Klik. Kartu berakhiran 2156 berhasil diblokir. Klik. Kartu berakhiran 9807 berhasil diblokir. Klik. Kartu berakhiran 3342 berhasil diblokir. Selesai. Aku mengangkat wajah, menatap pasangan di hadapanku yang masih menikmati makanan mereka, merencanakan kehidupan mewah mereka, dan menertawakanku. Lalu aku tersenyum, senyum tipis yang tulus untuk pertama kalinya sejak aku duduk di sini. Selamat, ya? Kataku dengan suara tenang. Selamat untuk kalian berdua. Semoga bahagia. Aku bangkit dari kursi, mengambil tas tanganku dengan anggun, memastikan setiap gerakanku terlihat tenang dan berkelas, jauh lebih berkelas daripada wanita bergaun merah menyala yang duduk di seberangku. Mau kemana? Tanya Baskara dengan nada acuh, bahkan tidak mengangkat wajah dari piringnya. Pulang, jawabku singkat. Selamat menikmati makan siangnya, ya. Oh, sepertinya pesanan kalian belum lengkap. Tadi pelayan bilang masih ada hidangan penutup dan sebotol wine lagi. Pesan saja semua yang kalian mau. Hari ini kan hari yang spesial? Bella menatapku bingung. Kenapa tiba-tiba aku bersikap baik? Aku hanya tersenyum lagi, lalu berbalik dan berjalan pergi. Dengan kepala tegak, punggung lurus, dan hati yang terasa sedikit lebih ringan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir. Karena aku tahu, 1 jam dari sekarang, pertunjukan yang sesungguhnya akan dimulai. Dan aku tidak sabar melihat wajah mereka saat dunia mereka akan runtuh. Aku berjalan melewati meja-meja dengan langkah tenang, meskipun jantungku berdebar kencang di dalam dada. Setiap langkah menjauh dari meja itu terasa seperti sebuah pembebasan, seperti melepaskan beban berat yang menindih pundakku selama ini. Beberapa tamu melirik ke arahku, mungkin menyadari ada sesuatu yang tidak beres terjadi di meja sudut itu. Tapi aku tidak peduli. Aku terus berjalan dengan kepala tegak. Resepsionis yang mengantarku tadi berdiri di dekat pintu masuk. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran saat melihatku. "Ibu, ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya dengan hati-hati. "Tidak apa-apa, terima kasih," jawabku sambil tersenyum tipis. "Semuanya baik-baik saja. Aku hanya butuh udara segar sebentar." "Annie." "Annimu?" Dia mengangguk, meskipun masih terlihat ragu. Aku melangkah keluar dari restoran, disambut angin sore yang sejuk. Petugas valet bergegas menawarkan untuk mengambilkan mobilku, tapi aku menggeleng pelan. "Sebentar lagi, Pak. Saya tunggu di sini dulu." Aku berjalan ke area taman kecil di samping gedung restoran, sudut tenang dengan bangku kayu dan tanaman hias yang tertata apik. Tempat yang sempurna untuk menenangkan diri dan menyelesaikan apa yang baru saja kumulai. Setelah duduk di bangku, aku mengeluarkan ponsel dari tas. Layar masih menampilkan aplikasi bank dengan notifikasi transfer berhasil yang membuatku lega. Puas. Atau mungkin campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Tapi aku belum selesai. Aku membuka menu rekening lagi, memeriksa setiap detail dengan teliti. Rekening gabungan yang tadinya berisi 2,5 miliar rupiah, kini menunjukkan sisa saldo hanya 473.280 rupiah, sisa-sisa uang dari biaya administrasi dan transaksi kecil yang terlupakan. Sisanya telah pindah dengan aman ke rekening pribadiku. Kemudian, aku membuka riwayat kartu kredit. Kelima kartu yang tadinya aktif kini semuanya berstatus diblokir sementara oleh pemegang rekening utama. Kartu yang digunakan Baskara untuk seluruh gaya hidup mewahnya. Kartu yang dia pakai untuk membelikan Bella barang-barang di toko mahal,
menginap di hotel bintang 5 saat dia mengaku rapat hingga larut. Semuanya tidak bisa digunakan lagi. Tapi masih ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Aku membuka menu deposito dan investasi. Ada 3 rekening deposito berjangka dengan total nilai hampir 5 miliar rupiah. Deposito yang kami buat bersama untuk masa depan kami, begitu katanya dulu, dan ada juga akun investasi saham yang nilainya fluktuatif, tapi rata-rata sekitar 3,5 miliar rupiah. Sebagai pemilik rekening bersama, aku punya hak untuk melakukan penarikan darurat, fitur yang kami aktifkan bertahun-tahun lalu untuk berjaga-jaga jika ada kebutuhan mendesak. Menurutku, inilah kebutuhan yang paling mendesak. Aku memulai proses pencairan deposito pertama. Sistem meminta konfirmasi dengan mengirimkan kode OTP ke nomor ponselku, nomor yang terdaftar sebagai kontak utama. Kode masuk, aku memasukkannya, dan proses pun dimulai. Permintaan pencairan deposito sedang diproses. Dana diperkirakan masuk dalam 1 kali 24 jam. Sempurna. Aku melanjutkannya dengan rekening kedua dan ketiga. Prosesnya sama. Dalam beberapa menit, seluruh dana deposito kami masuk dalam antrean pencairan. Baskara tidak akan tahu sampai dia memeriksanya sendiri, dan saat itu, semuanya sudah terlambat. Untuk akun investasi saham, aku tidak bisa menarik semua dananya secara instan karena aturan periode kepemilikan. Tapi aku bisa melakukan sesuatu yang lebih strategis. Aku mengubah profil investasi dari agresif menjadi sangat konservatif, memindahkan semua posisi dari saham-saham bertumbuh tinggi ke reksadana pasar uang dengan imbal hasil paling minim. Bukan untuk merugi, tapi untuk memastikan Baskara tidak bisa dengan mudah meraup keuntungan maksimal dari investasi ini. Selesai. Aku bersandar di bangku, merasakan panas ponsel di tanganku akibat penggunaan terus-menerus. Dadaku masih sesak, tapi kini ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang terasa seperti kekuatan. Selama 7 tahun terakhir, aku selalu mengalah, selalu pengertian, selalu menjadi pihak yang lebih dewasa dalam setiap konflik. Dan apa yang kudapat? Penghinaan, pengkhianatan, perlakuan seolah aku tidak berharga. Tidak lagi. Ponselku bergetar. Notifikasi email dari bank. Konfirmasi atas semua transaksi yang baru saja kulakukan. Aku membacanya lagi untuk memastikan semuanya tercatat dengan benar. Transfer Rp2.500.000. Mama, ke rekening Anjani Prameswari berhasil. Blokir kartu kredit akhiran 4.521 berhasil. Blokir kartu kredit akhiran 7834 berhasil. Blokir kartu kredit akhiran 2156 berhasil. Blokir kartu kredit akhiran 1907 berhasil. Blokir kartu kredit akhiran 3342 berhasil. Permintaan pencairan deposito 1 sedang diproses. Permintaan pencairan deposito 2 sedang diproses. Permintaan pencairan deposito 3 sedang diproses. Perubahan profil investasi berhasil. Sempurna. Aku menatap gedung restoran di kejauhan. Dari sini aku bisa melihat jendela-jendela besar area makan, melihat siluet orang-orang yang menikmati makan siang mereka. Di suatu tempat di dalam sana, Baskara dan Bella masih sibuk dengan dunia mereka, masih tertawa, masih merencanakan masa depan dengan uang yang kini sudah tidak ada lagi. Aku membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin sekitar 1 jam lagi, atau lebih cepat jika mereka memesan lebih banyak. Mereka akan selesai makan, puas dengan hidangan mewah dan anggur mahal. Baskara akan memanggil pelayan dengan gestur angkuh khasnya, meminta tagihan dengan penuh percaya diri. Lalu dia akan menyerahkan kartu kreditnya, kartu yang dia pikir tanpa batas. Kartu yang dia anggap sebagai simbol kesuksesannya, dan mesin EDC akan berbunyi, transaksi ditolak. Dia akan mencoba lagi, mungkin mengira ada gangguan sistem. Ditolak lagi. Kartu kedua, ketiga, keempat, semuanya ditolak. Kepanikan akan mulai merayap. Dia akan memeriksa ponselnya, membuka aplikasi bank, dan melihat saldo di rekening gabungan yang kini hampir nol. Dia akan bingung, marah, frustrasi, mencari penjelasan kenapa tiba-tiba semua uangnya lenyap. Dan pada saat itulah, dia akan sadar bahwa istri yang baru saja dia hina, yang baru saja dia permalukan di depan selingkuhannya, yang baru saja dia anggap tidak berharga, adalah orang yang memegang kendali sesungguhnya atas seluruh aset keuangan mereka. Aku tersenyum kecil membayangkan raut wajahnya. Wajah yang berubah dari angkuh menjadi panik, dari percaya diri menjadi malu, dari superior menjadi tak berdaya. Ibu Anjani? Aku tersentak dari lamunanku. Seorang pelayan muda dari restoran berdiri tak jauh dariku, membawa nampan kecil dengan segelas es limun. Maaf mengagetkan, Bu, katanya sopan.
Resepsionis kami melihat ibu duduk sendirian di sini, jadi kami membawakan minuman gratis dari restoran Adibera. Oh, terima kasih banyak. Aku menerima gelas itu, menghargai gestur kecil yang tak terduga. Kalian perhatian sekali. Pelayan itu tersenyum, tapi matanya menunjukkan kekhawatiran. Ibu tidak apa-apa? Tadi sepertinya. Maaf, saya tidak bermaksud ikut campur, tapi jika ibu butuh bantuan. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi maknanya jelas. Mereka tahu ada yang tidak beres di meja itu tadi. Mungkin mereka mendengar sebagian percakapan, atau mungkin hanya intuisi dari pengalaman melayani berbagai drama di restoran mewah. Saya tidak apa-apa, jawabku dengan senyum tulus. Malah, saya rasa saya baru saja membuat keputusan terbaik dalam hidup saya. Pelayan itu mengangguk pelan. Meskipun wajahnya masih penuh tanda tanya, dia membungkuk sopan lalu berjalan kembali ke dalam restoran. Aku menyesap limun itu perlahan, merasakan kesegaran asam yang menyeimbangkan rasa pahit di mulutku. Di kejauhan, langit mulai berubah warna. Senja mulai merayap, menciptakan gradasi jingga keemasan yang indah. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku merasa bisa bernapas lega. Ponselku bergetar lagi. Kali ini pesan dari Baskara. Kamu kemana? Pulang duluan? Ya sudah. Singkat. Dingin. Tidak ada pertanyaan apakah aku baik-baik saja, tidak ada rasa bersalah atas apa yang baru saja dia lakukan. Hanya pesan datar yang menegaskan betapa aku sudah tidak berarti lagi baginya. Aku tidak membalas. Kubiarkan dia menikmati sisa waktu berharganya bersama Bella. Kubiarkan mereka tertawa, berbicara, merencanakan kehidupan mewah mereka. Kubiarkan Baskara merasa seperti pemenang, seperti pria sukses yang bisa mencampakkan istrinya dan mendapatkan wanita yang lebih muda dan lebih baik. Karena kurang dari 1 jam lagi, kenyataan akan menampar wajah mereka dengan keras. Dan aku akan duduk di sini, menikmati es limunku, sambil menunggu pertunjukan dimulai. Ponsel yang kusimpan kembali ke dalam tas tidak akan menerima panggilan atau pesan darurat dari Baskara, karena aku sudah mematikan notifikasi khusus darinya. Biarkan dia panik sendirian, biarkan dia merasakan bagaimana rasanya tidak punya siapa-siapa saat butuh bantuan, seperti yang kurasakan selama ini. Aku menghabiskan limunku hingga tetes terakhir, lalu bangkit dari bangku. Petugas valet masih berdiri di posnya, dan segera menghampiri begitu melihatku bangkit. Mobil saya, Pak? Kataku sambil menyerahkan tiket parkir. Siap, Bu. Mohon ditunggu sebentar. Sambil menunggu, aku melirik ke arah restoran sekali lagi. Jendela-jendela besar itu kini memantulkan cahaya senja, menciptakan efek kilau keemasan yang indah namun menyilaukan, membuatku tak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Tapi tak apa, aku tidak perlu melihat. Karena aku tahu persis apa yang akan terjadi. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun pernikahan ini, akulah yang memegang kendali, akulah yang menentukan akhir cerita. Mobilku tiba. Aku masuk dengan anggun, menutup pintu pelan. Sebelum melaju, aku melirik gedung restoran itu sekali lagi. Gedung yang pernah menyimpan kenangan manis, kini menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah pernikahan yang telah lama rapuh. Selamat menikmati makan siangnya, Baskara, bisikku pelan diiringi senyuman, karena ini akan menjadi makan siang termahal dalam hidupmu. Dan dengan itu, aku menginjak pedal gas, meninggalkan restoran Elysian di belakang, meninggalkan masa lalu yang menyakitkan, dan melaju menuju masa depan yang akhirnya menjadi milikku. Sementara itu, di dalam restoran Elysian, suasana di meja sudut dekat jendela besar sangatlah berbeda. Baskara bersandar santai di kursinya, satu tangan masih memegang gelas anggur yang sudah setengah kosong, sementara tangan lainnya memainkan ponsel, menggulir layar tanpa tujuan, sambil sesekali tertawa kecil melihat sesuatu di sana. Sayang, lihat ini, Baskara menunjukkan ponselnya pada Bella, sebuah gambar mobil sport mewah berwarna merah metalik. Bagaimana kalau kita beli yang ini? Limited edition, cuma ada 5 unit di Indonesia. Bella memekik pelan, matanya berbinar melihat gambar itu. Ya ampun. Serius, Mas? Ini kan mobil impianku. Tapi harganya pasti mahal banget, kan? 5 miliar, jawab Baskara santai, seolah angka itu hanya recehan. Tapi tidak apa-apa. Anggap saja investasi, mobil seperti ini nilainya akan terus naik. Lagi pula, aku kan mau memberikan yang terbaik untukmu. Bella meraih tangan Baskara di meja, menggenggamnya dengan kedua tangan sambil memasang wajah terharu yang dibuat-buat. Mas Baskara, kamu sempurna banget. Aku enggak nyangka bisa ketemu pria sekeren ini. Baik, kaya, ganteng, romantis lagi.
Tentu saja, Baskara tersenyum bangga. Makanya aku bilang, kamu beda jauh darinya. Kamu mengerti aku, mendukung mimpiku, dan yang terpenting, kamu sepadan denganku. Tidak seperti yang hanya jadi beban. Adivli Taswara. Seorang pelayan kembali dengan hidangan penutup, coklat lava yang disajikan dengan es krim vanila dan saus raspberry, ditata di atas piring putih dengan hiasan artistik menggunakan bubuk kakao dan bunga yang bisa dimakan. Aroma coklat hangat yang harum menguar, mengundang selera. Ini hidangan penutup favorit saya, Pak, kata pelayan itu sopan. Pastry chef kami membuatnya segar, jadi lavanya masih meleleh sempurna. Luar biasa, Baskara mengangguk puas. Oh, anggurnya sudah mau habis. Bawa 1 botol lagi, ya. Sama seperti tadi, Cateu Margau 2015. Pelayan itu sedikit ragu. 1 botol anggur itu harganya hampir 15 juta rupiah. 2 botol berarti 30 juta hanya untuk anggur. Tapi melihat keyakinan Baskara yang tinggi, dia hanya bisa mengangguk. Baik, Pak, segera saya siapkan. Begitu pelayan itu pergi, Bella menggunakan sendok untuk memotong kue lava, dan coklat cair pun mengalir keluar dengan sempurna. Wah, enak banget, sayang. Kamu harus coba. And come? Baskara membuka mulut menerima suapan dari Bella, menatap mata wanita itu dengan penuh gairah. Enak. Tapi tidak seenak kamu. Bella tertawa kecil, memukul lengan Baskara pelan dengan manja. Ih, gombal, deh. Gombal tapi serius. Baskara menggeser kursinya lebih dekat ke Bella, tangannya melingkari pinggang wanita itu dengan posesif. Aku serius, Bella. Sejak kenal kamu, hidupku jadi lebih berwarna. Enggak monoton seperti dulu. Setiap hari seru, penuh kejutan, penuh petualangan. Ini baru namanya hidup. Sama, sayang. Bella menyandarkan kepalanya sejenak di bahu Baskara, gestur mesra yang membuat beberapa tamu di meja sebelah melirik dengan kurang setuju. Tapi keduanya tidak peduli. Makanya aku enggak sabar nunggu kamu resmi single. Biar kita bisa lebih bebas, enggak sembunyi-sembunyi lagi. Sebentar lagi, bisik Baskara, tapi cukup keras. Pengacara sudah siapkan semua. Surat cerai tinggal menunggu tanda tangannya. Paling lambat 2 bulan, kita sudah bisa bersama secara resmi. Lalu kita menikah. Kita bulan madu ke Maladewa atau Swiss, kamu mau kemana? Dua-duanya. Jawab Bella antusias. Ke Maladewa dulu, menyelam dan santai di pantai. Terus ke Swiss, main ski. Oh, dan kita menginap di hotel yang ada villa pribadinya? Ya, yang ada kolam renang infinity-nya? Pemandangannya bagus. Aku pernah lihat di Instagram. Keren banget, setuju? Baskara mencium kening Bella singkat. Apapun yang kamu mau, aku kasih. Lagi pula, aku berencana mengembangkan bisnis ke Eropa. Sekalian bulan madu dan survei lokasi untuk cabang baru. Kamu bisa ikut rapat denganku? Biar lebih paham dunia bisnisku. Wow, aku bisa jadi istri sekaligus mitra bisnis, dong? Bella menatap Baskara dengan mata berbinar. Mas serius mau melibatkan aku di bisnis? Tentu, jawab Baskara yakin. Kamu pintar, punya jaringan yang bagus, dan paham dunia gaya hidup premium. Semua itu berharga untuk bisnisku, beda dengan yang cuma paham soal dapur dan setrika. Keduanya tertawa bersama. Tawa yang terdengar lepas dan bahagia, seolah tidak ada yang salah dengan situasi mereka, seolah mengkhianati pernikahan 7 tahun adalah hal yang normal dan bisa dirayakan. Pelayan kembali dengan botol anggur kedua, membukanya secara profesional dan menuangkan sedikit ke gelas Baskara untuk dicicipi. Baskara menyesapnya, membiarkan cairan merah itu berputar di mulut sebelum menelannya. Sempurna, komentarnya singkat. Pelayan itu menuangkan anggur ke kedua gelas, lalu meletakkan botol di dalam ember es di samping meja. Ada lagi yang bisa saya bantu, Pak? Baskara melirik menu lagi. Bawakan cheese platter yang premium, ya? Yang ada truffle cheese-nya. Dan, oh, ada champagne Dom Perignon? Ada. Pak. Vintage 2008 atau 2012? 2008, jawab Baskara tanpa ragu. Botol kecil saja, untuk penutup. Baik, Pak. Pelayan itu membungkuk lalu pergi lagi. Bella menatap Baskara dengan kagum bercampur tak percaya. Sayang, kamu yakin? Itu kan mahal banget. Aku pernah baca, Dom Perignon Vintage 1 botol harganya bisa puluhan juta. Santai saja, Baskara menepuk tangan Bella dengan yakin. Hari ini spesial, ini perayaan kita.
Perayaan karena akhirnya aku berani meninggalkan masa lalu dan memulai hidup yang benar-benar aku inginkan. Jadi, semua ini sepadan. Kamu yang terbaik, Bhaskara. Bella mencium pipi Bhaskara cepat. Aku beruntung sekali mendapatkanmu. Aku yang harusnya bilang begitu. Bhaskara menatap Bella dengan dalam. Kamu adalah hadiah terbaik yang pernah kudapat. Cantik, seksi, pintar, ambisius, lengkap. Tidak seperti yang hambar, tidak punya gairah hidup, tidak punya mimpi apa-apa. Kasihan juga. Sih, kata Bella dengan nada pura-pura iba. Tapi matanya berbinar gembira. Tapi mau bagaimana lagi? Kan enggak semua orang bisa berkembang. Ada yang terjebak di zona nyaman. Enggak mau tumbuh. Ya, jadinya ditinggalkan seperti ini. Bhaskara mengangguk setuju. Sudah berkali-kali ku bilang, kembangkan dirimu. Belajar hal baru, kenalkan aku pada lingkungan yang lebih baik. Tapi dia hanya nyaman ingin di rumah saja, dan berharap aku akan tetap tahan dengan hidup yang begitu-gitu saja. Mustahil. Cheese platter tiba. Sebuah nampan kayu besar yang penuh dengan berbagai macam keju premium dari berbagai negara, ditata artistik bersama biskuit, buah kering, madu, dan tentu saja, truffle cheese yang harganya selangit, aromanya kuat dan khas. Nah, ini dia. Bhaskara mengambil sepotong truffle cheese, meletakkannya di atas biskuit, lalu menyuapkannya ke mulut Bella. Coba ini. Langka sekali, keju ini diimpor langsung dari Italia, truffle-nya juga kelas A. Bella mengunyah perlahan, matanya membelalak. Ya ampun, enak sekali. Rasanya kaya banget, ada aroma tanah dari truffle-nya. Mas Bhaskara paham banget. Ya? Soal fine dining begini, tentu saja. Aku kan sering makan malam bisnis dengan klien internasional. Jawab Bhaskara bangga. Mereka akan sangat menghargai kalau kita mengerti soal padu padan anggur, pemilihan keju, etiket meja makan yang benar, semua ini bagian dari citra. Makanya aku selalu bilang, di dunia bisnis tingkat tinggi, yang penting bukan cuma kemampuan, tapi cara kamu mempresentasikan diri. Betul sekali. Bella mengangguk antusias. Citra adalah segalanya. Makanya aku selalu menjaga penampilanku, selalu update tren terbaru, dan membangun jaringan di acara-acara premium. Karena orang di lingkungan kita harus sepadan. Enggak bisa yang satu di level tinggi, yang satunya, di level biasa. Derapa kitaan kalau nampadu, mereka melanjutkan makan dengan santai, mengobrol tentang rencana masa depan mereka. Apartemen di mana yang akan mereka beli setelah menikah, mobil apa lagi yang akan mereka koleksi, negara mana yang akan mereka kunjungi untuk bulan madu. Bahkan membicarakan konsep pernikahan yang mereka inginkan. Aku mau pesta kebun, kata Bella antusias. Temannya mewah romantis, banyak bunga impor, lampu-lampu cantik, ada band yang main jazz. Terus gaunku harus pesanan khusus dari desainer ternama, biar jadi pusat perhatian. Disetujui, Bhaskara menyetujui semuanya dengan mudah. Anggaran tak terbatas untuk pernikahan kita. Aku ingin semua orang tahu, ini bukan pernikahan biasa. Ini pernikahan dua orang yang sepadan, setara, dan ditakdirkan bersama. Dom Perignon datang dalam ember es mewah dengan 2 gelas sampanye kristal yang berkilauan. Pelayan membukanya dengan letupan elegan dan menuangkan cairan emas berbuih itu ke dalam gelas dengan hati-hati. Untuk bapak dan ibu, kata pelayan itu sopan, meskipun tahu Bella bukanlah istri sah Bhaskara. Tapi di dunia pelayanan, tamu selalu benar. Bhaskara mengangkat gelasnya, Bella mengikutinya. Bersulang, kata Bhaskara. Untuk masa depan kita. Untuk kehidupan yang lebih baik, untuk kebebasan dari masa lalu yang mengikat. Bersulang. Bella mendentingkan gelasnya. Mereka menyesap sampahnya itu perlahan, menikmati buih lembut di lidah, rasa yang kompleks dan halus. Sampahnya yang harganya setara gaji sebulan seorang karyawan biasa, sempurna. Bhaskara memejamkan mata sejenak, menikmati momen itu. Ini baru namanya hidup. Ini baru namanya kemenangan. Bella tersenyum puas, tangannya kembali menggenggam tangan Bhaskara di meja. Di sekitar mereka, restoran mulai ramai dengan tamu untuk makan malam. Musik live mulai bermain, alunan piano klasik yang lembut menciptakan suasana romantis yang sempurna. Bagi Bhaskara dan Bella, ini adalah puncak kebahagiaan. Mereka merasa menang, merasa bebas, merasa masa depan cerah ada di hadapan mereka. Mereka tidak tahu bahwa kurang dari 30 menit lagi, dunia mereka akan runtuh. Dan keruntuhan itu akan terjadi di tempat yang sama, di restoran mewah ini, di hadapan semua tamu, di hadapan para pelayan yang sama yang kini melayani mereka dengan hormat.
Tapi untuk saat ini, mereka masih terhanyut dalam euforia kemenangan palsu. Mereka masih tertawa, masih merencanakan, masih merasa seperti pemenang, tanpa tahu bahwa kehancuran sedang menunggu di tikungan berikutnya. 1 jam berlalu dengan cepat. Bhaskara dan Bella masih asyik dalam percakapan mereka, sesekali tertawa keras tanpa memedulikan tatapan tamu lain. Botol anggur kedua hampir habis, cheese platter hanya menyisakan remah-remah, dan sampahnya Dom Perignon sudah tandas. Ah, kenyang sekali. Bella bersandar di kursinya, satu tangan mengelus perutnya yang sedikit buncit setelah makan banyak. Tapi senang banget. Ini salah satu makan siang terbaik dalam hidupku. Ini baru permulaan, sayang, Bhaskara tersenyum puas. Kalau kita sudah resmi bersama, setiap hari bisa seperti ini, fine dining, liburan, belanja, apapun yang kamu mau. Bella mengambil tas clutch-nya, membuka cermin kecil di dalamnya untuk memeriksa riasan. Lipstik merah di bibirnya sedikit pudar, jadi dia memolesnya lagi dengan cepat dan mahir. Hari ini aku puas banget, makanannya enak, tempatnya mewah, dan yang terpenting, aku suka cara Mas menangani situasi tadi. Tegas, langsung ke intinya, enggak bertele-tele. Dan pulus tingnya, harus begitu. Bhaskara mengambil ponselnya, melihat jam. Pukul 15.30. Sepertinya kita sudah cukup lama di sini. Bagaimana? Lanjut Kemal? Katanya mau lihat tas. Ayo. Bella langsung bersemangat, matanya berbinar lagi. Aku sudah catat merek yang mau kulihat. Oh, sayang, nanti aku sekalian beli sepatu, ya? Kemarin lihat di Instagram, ada model limited edition, bagus banget. Beli saja semua yang kamu mau. Jawab Bhaskara dengan murah hati. Anggap saja hadiah karena sudah sabar bersamaku. Yeay. Sayang kamu. Bella mencium pipi Bhaskara, meninggalkan bekas lipstik merah di sana. Bhaskara tertawa, lalu mengusap bekas itu dengan punggung tangannya. Kemudian dia mengangkat tangan, memberi isyarat kepada pelayan. Permisi, minta tagihannya. Seorang pelayan muda menghampiri dengan sopan. Baik, Pak. Mohon ditunggu sebentar. Kalam Karnam. Beberapa menit berlalu, Bhaskara dan Bella masih sibuk merencanakan rute belanja mereka, membahas toko mana yang harus didatangi lebih dulu, berapa lama waktu di setiap tempat, dan mungkin akan makan malam di mana. Pelayan kembali dengan map kulit hitam mewah berisi tagihan. Dia meletakkannya di hadapan Bhaskara dengan hati-hati. Tagihannya? Pak. Bhaskara membuka map itu dengan santai, matanya melirik total di bagian bawah. Angka yang tertera. 25.885.000. 25 juta lebih untuk makan siang bertiga atau sebenarnya berdua, karena Anjani hanya memesan air putih. Tapi bagi Bhaskara, angka itu bukan masalah. Dia sudah terbiasa dengan tagihan sebesar ini, atau bahkan lebih. Dia mengeluarkan dompet kulit bermerek dari saku celananya, mengambil kartu kredit platinum dengan limit 500 juta rupiah, kartu utama yang dia gunakan untuk semua transaksi besar. Gesek saja, katanya sambil menyerahkan kartu itu dengan percaya diri, bahkan tidak melihat lagi tagihannya. Pelayan itu menerima kartu dan berjalan cepat ke meja kasir. Bhaskara kembali memperhatikan Bella yang sedang asyik menggulir Instagram, menunjukkan foto tas bermerek yang dia inginkan. Ini bagus enggak, Mas? Bella menunjukkan foto tas tangan mewah berwarna merah muda pastel. Bagus, cocok denganmu, jawab Bhaskara sambil mengangguk. Harganya berapa? Sekitar 800 juta? Jawab Bella dengan nada santai, seolah angka itu hanya recehan. Tapi ini limited edition loh. Investasi juga, kalau dijual lagi harganya pasti naik. Oke, nanti kita coba cari, jawab Bhaskara, meskipun dalam hati sedikit terkejut dengan angka itu. 800 juta untuk satu tas. Tapi dia tidak ingin terlihat ragu di depan Bella, dia harus menjaga citranya sebagai pria kaya dan murah hati. Beberapa menit berlalu, pelayan yang membawa kartu kreditnya belum kembali. Bhaskara mulai sedikit gelisah, tapi berusaha tetap terlihat santai. Mungkin mesinnya lambat, pikirnya, atau butuh konfirmasi tambahan untuk transaksi besar. Akhirnya, pelayan itu kembali. Tapi raut wajahnya tampak canggung. Tidak seperti senyum profesional biasanya. Ada keraguan di matanya. Mohon maaf, Pak. Katanya pelan, nyaris berbisik. Kartu ini sepertinya bermasalah. Transaksinya ditolak. Kanan, ditolak? Bhaskara mengerutkan kening, bingung. Tidak mungkin. Kartu itu limitnya 500 juta. Tidak mungkin ditolak. Mungkin ada gangguan sistem, Pak. Pelayan itu mencoba memberikan penjelasan terbaik. Apa Bapak ada kartu lain untuk dicoba?
Bella melirik Baskara dengan tatapan bingung. Sayang? Ada apa? Tidak ada apa-apa, jawab Baskara cepat, mencoba menenangkan Bella sambil merogoh dompetnya lagi. Pasti sistemnya error. Biasa, bank suka begitu kadang-kadang. Dia mengeluarkan kartu kedua, kartu kredit tingkat tertinggi dengan limit 1 miliar rupiah, kartu yang jarang dia gunakan karena biasanya disimpan untuk transaksi yang sangat besar. Coba yang ini. Pelayan itu menerima kartu dan berjalan ke kasir lagi. Baskara mencoba bersikap normal, tapi jantungnya mulai berdebar sedikit lebih cepat, ditolak. Itu aneh, sangat aneh. Kartu pertama baru saja dia gunakan minggu lalu, dan masih berfungsi normal. Baskara, kamu yakin tidak apa-apa? Tanya Bella dengan nada yang mulai khawatir. Iya, sungguh. Baskara tersenyum paksa. Percayalah, ini hanya masalah teknis biasa. Tapi pelayan itu kembali lagi, dengan wajah yang lebih canggung. Dia tampak sedikit berkeringat. Mohon maaf sekali, Pak. Kartu ini juga ditolak. Ditolak lagi. Kini Baskara mulai panik, meskipun berusaha menyembunyikannya, 2 kartu ditolak berturut-turut. Ini bukan masalah teknis biasa, ada yang salah. Sangat salah. Sebentar, Baskara mengambil ponselnya dengan tangan yang sedikit gemetar, mencoba membuka aplikasi bank. Tapi notifikasi di layar membuat darahnya seakan membeku. Kartu kredit akhiran 4521 diblokir oleh pemegang rekening utama. Kartu kredit akhiran 7834 diblokir oleh pemegang rekening utama. Diblokir oleh siapa? Pemegang rekening utama? Itu Anjani. Rekening gabungan mereka. Semua kartu tambahan berada di bawah rekening gabungan yang mereka buat bertahun-tahun lalu. Dengan tangan gemetar, dia membuka aplikasi bank, masuk dengan sidik jarinya, dan memeriksa rekening gabungan. Saldo tersisa, Rp473.280. Rp473.000. Baskara menatap layar itu tak percaya. Tidak mungkin. Tadi pagi, saldo di rekening ini masih ada 2,5 miliar rupiah. Kemana perginya? Apa yang terjadi? Dia menggulir ke bawah untuk melihat riwayat transaksi. Dan di sana, tertulis dengan jelas, transfer ke rekening Anjani Prameswari, 2.500.000 pukul 13,47. Anjani mengambil semua uangnya. Anjani memblokir semua kartunya. Anjani melakukan semua ini saat dia sedang menghinanya di restoran ini. Bapak? Panggil pelayan itu lagi, suaranya lebih tegas. Apa ada kartu lain? Atau ingin membayar dengan tunai? Tunai? Baskara tidak pernah membawa uang tunai sebanyak itu. Siapa yang membawa uang tunai 25 juta di dompet? Bella mulai sadar ada yang sangat tidak beres. Baskara, kenapa wajahmu pucat begitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Bella, tunggu sebentar, bisik Baskara dengan suara tegang. Dia kembali memeriksa ponselnya, mencoba melihat kartu ketiga, keempat, semuanya menunjukkan status yang sama, diblokir. Pelayan itu masih berdiri di sana, menunggu dengan sabar, tapi raut wajahnya mulai menunjukkan kekhawatiran. Tamu di meja sebelah mulai melirik ke arah mereka, menyadari ada yang tidak normal. Bapak, mohon maaf, kata pelayan itu lagi, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Apa bisa diselesaikan pembayarannya? Saya harus melapor ke manajer jika ada masalah. Tunggu sebentar. Baskara mengangkat tangan, meminta waktu. Dia mencoba menelepon Anjani, nomor yang selama ini dia abaikan. Tapi teleponnya tidak tersambung. Panggilan pertama, kedua, ketiga, semuanya masuk ke layanan pesan suara. Angkat, Anjani. Angkat, dia nyaris berteriak dalam hati. Kini Bella tampak sangat gelisah. Baskara. Serius. Kamu membuatku khawatir. Ada masalah apa sebenarnya? Dia, gumam Baskara, tak percaya dengan apa yang terjadi. Dia mengambil semua uangnya. Dia memblokir semua kartuku. Apa? Bella nyaris menjerit, tapi berhasil menahannya. Maksudmu apa dia mengambil uang? Uang siapa? Rekening gabungan? Jawab Baskara dengan suara serak. Dia mentransfer seluruh saldonya ke rekeningnya. 2,5 miliar. Semuanya. Ejek Tari. Bella menatap Baskara dengan mata terbelalak, kaget bercampur marah. 2,5 miliar? Dan kamu bilang dia hanya ibu rumah tangga biasa yang tidak penting? Kamu bilang dia tidak punya apa-apa? Kini beberapa tamu menatap ke arah mereka dengan jelas. Bisikan-bisikan mulai terdengar.
Suasana yang tadinya romantis dan menyenangkan kini berubah menjadi mimpi buruk, dan pelayan itu masih berdiri di sana, menunggu pembayaran untuk tagihan senilai Rp25.885.000. Tagihan yang kini Baskara tidak tahu bagaimana cara membayarnya. "Bapak," kata pelayan itu lagi, kali ini dengan nada yang sangat formal dan dingin, "saya terpaksa harus memanggil manajer kami. Mohon ditunggu sebentar." Dan dengan itu, dia berbalik dan berjalan cepat ke area kasir. Baskara duduk membeku di kursinya, wajahnya pucat pasi, keringat dingin mulai muncul di keningnya. Semua kepercayaan diri yang begitu tinggi tadi, kini hancur berkeping-keping. Dan yang lebih buruk, ini baru permulaan dari kehancuran yang sesungguhnya. Beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam berlalu. Baskara duduk kaku, ponsel masih tergenggam erat di tangannya yang basah oleh keringat. Dia mencoba menelepon Anjani lagi, masih tidak tersambung. Dia mencoba mengirim pesan dengan huruf kapital semua. Anjani angkat teleponnya, ini penting. Tapi pesan itu hanya terkirim, terbaca, dan diabaikan. Bella menatap Baskara dengan sorot mata yang mulai berubah. Bukan lagi tatapan kagum atau cinta, tapi sesuatu yang mirip kekecewaan, atau bahkan jijik. "Maksudnya, sekarang kamu tidak punya uang sama sekali?" tanya Bella dengan suara pelan tapi menusuk. "Maksudnya semua uangmu ada di rekening itu? Satu-satunya rekening?" "Bukan begitu," Baskara mencoba menjelaskan sambil mengusap wajahnya dengan frustrasi. "Aku punya aset lain. Apartemen, saham, deposito. Tapi itu semua tidak cair sekarang. Butuh waktu. Eiji Brora. Tapi sekarang, kamu tidak bisa membayar tagihan ini." Bella menunjuk map tagihan yang masih terbuka di meja. Baskara tidak menjawab. Jawabannya sudah sangat jelas. Langkah kaki mendekat. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun dengan setelan hitam rapi dan tanda nama bertuliskan Rama, manajer, mendekati meja mereka. Wajahnya profesional tapi tegas. Senyumnya sopan tapi tidak ramah. "Selamat sore, Pak Baskara," sapa Rama dengan nada formal. "Saya Rama, manajer restoran. Saya dengar ada sedikit masalah dengan pembayaran?" Baskara mencoba menegakkan tubuh, mencoba mengumpulkan kembali harga dirinya. "Iya. Sepertinya ada masalah teknis dengan kartu kredit saya. Sistem bank sepertinya sedang error." "Saya mengerti, Pak Baskara," Rama mengangguk dengan tenang. "Hal seperti ini bisa terjadi sesekali. Apakah Bapak ada metode pembayaran lain? Kartu debit, transfer bank, atau tunai?" "Kartu debit juga sepertinya tidak bisa," jawab Baskara dengan suara yang mulai melemah. "Akun utama saya sedang bermasalah, tapi saya bisa transfer nanti kalau masalah ini sudah teratasi. Atau saya bisa..." "Mohon maaf, Pak," sela Rama dengan sopan tapi tegas. "Kebijakan restoran kami adalah pembayaran harus dilakukan segera setelah makan. Kami tidak bisa memberikan pembayaran tertunda atau utang." "Antak Anasia." Tamu di meja sebelah kini tidak lagi pura-pura tidak peduli. Mereka menatap meja ini dengan jelas, bisik-bisik semakin keras. "Itu loh, meja yang tadi pesan yang mahal-mahal." "Wah, ternyata enggak bisa bayar. Kasian juga, ya." Di depan pacarnya lagi, Bella mendengar bisikan-bisikan itu. Wajahnya memerah padam, entah karena malu atau marah. "Baskara," bisiknya dengan nada mendesak, "kamu harus cari cara sekarang. Aku tidak mau dipermalukan di sini. Aku sedang berusaha," bentak Baskara balik dengan suara pelan tapi keras. Dia kembali memeriksa aplikasi bank, mencoba masuk ke akun lain yang mungkin dia lupakan. Tapi semua akun yang terhubung dengan rekening gabungan menunjukkan status yang sama, dana sudah ditransfer atau kartu diblokir. Dia teringat deposito. Ya, deposito. Ada 3 rekening deposito senilai hampir 5 miliar. Dia bisa melakukan penarikan darurat. Dengan jari gemetar, dia membuka menu deposito di aplikasi bank, dan matanya membelalak kaget saat melihat status semua deposito itu. Deposito 001. Status: dalam proses pencairan atas permintaan pemegang rekening Anjani Prameswari. Deposito 002. Status: dalam proses pencairan atas permintaan pemegang rekening Anjani Prameswari. Deposito 003. Status: dalam proses pencairan atas permintaan pemegang rekening Anjani Prameswari. Anjani lagi. Dia sudah melakukan semuanya. Mengambil uang tunai, memblokir kartu kredit, bahkan mencairkan deposito. Dia melakukan semua ini dengan terencana, dengan tenang, dengan perhitungan yang sempurna, dan Baskara baru sadar.
Wanita yang baru saja dia hina, yang baru saja dia rendahkan, yang baru saja dia anggap tidak berharga, adalah wanita yang selama ini memegang kendali penuh atas seluruh aset keuangan mereka. Pak Rama masih berdiri di sana, menunggu dengan sabar, tapi raut wajahnya mulai menunjukkan ketegangan. Bagaimana, Pak? Ada solusi? Saya telepon kakak saya dulu. Akhirnya Baskara berkata dengan suara nyaris tak terdengar. Harga dirinya yang tadinya setinggi langit kini jatuh ke titik terendah. Dia harus meminta bantuan, dia harus mengakui bahwa dia tidak bisa membayar makanannya sendiri. Silakan, Pak. Rama memberinya waktu, tapi dia tidak beranjak, dia akan menunggu sampai masalah ini selesai. Baskara menelepon kakaknya, Doni, seorang pengusaha yang cukup sukses. Hubungan mereka tidak terlalu dekat karena Baskara sering bersikap superior. Telepon berdering beberapa kali sebelum diangkat. Halo Bas. Ada apa? Suara Doni terdengar. Don, aku butuh bantuan. Bisik Baskara, mencoba agar tamu lain tidak mendengar suaranya. Aku sedang ada masalah. Bisa tolong transfer uang? Sekarang. Mendesak sekali. Mendesak? Kenapa? Bukannya kamu banyak uang? Masih harus pinjam? Suara Doni terdengar ragu. Jangan banyak tanya dulu. Aku butuh 26 juta. Transfer ke rekeningku atau langsung ke rekening restoran. Nanti ku kirim detailnya. Hening sejenak. 26 juta? Buat apa sebanyak itu? Don, tolonglah. Aku benar-benar dalam kesulitan, nanti ku jelaskan, sekarang transfer dulu. Aku janji seminggu lagi ku kembalikan. Doni menghela napas panjang di seberang sana. Baiklah. Tapi ini terakhir kali. Aku tidak mau kamu sering begini. Aku transfer sekarang. Tunggu sebentar. Terima kasih banyak. Baskara menutup telepon dengan lega, meskipun wajahnya masih pucat. Pak Rama masih berdiri di sana dengan tenang. Bapak akan melakukan transfer? Iya. Kakak saya sedang mentransfer. Mohon tunggu sebentar. Jawab Baskara sambil menyeka keringat di keningnya dengan serbet. Sementara menunggu, suasana di meja itu sangat canggung. Bella duduk bersedekap, membuang muka dengan wajah masam. Dia melirik ponselnya beberapa kali, seolah mencari alasan untuk kabur dari situasi ini. Bella. Baskara mencoba meraih tangannya. Bella menarik tangannya. Jangan sentuh aku. Bella. Tolonglah. Ini bukan salahku. Ini semua karena dia. Karena dia? Bella menatap Baskara dengan tajam. Kamu yang bilang dia hanya ibu rumah tangga biasa yang tidak tahu apa-apa. Tapi ternyata, dia yang pegang semua uangmu. Dia yang punya akses ke semua rekeningmu. Dan kamu bahkan tidak bisa membayar makananmu sendiri tanpa minta bantuan orang lain? Bisa. Kata-kata itu menampar Baskara lebih keras dari tamparan fisik. Karena itu semua benar, dia terlalu percaya diri, terlalu yakin bahwa dialah yang memegang kendali. Tapi ternyata, selama ini Anjanilah yang memegang kekuatan sesungguhnya. Ponsel Baskara bergetar. Notifikasi dari aplikasi bank. Dana masuk dari Doni Pratama sebesar Rp26.000. Sudah masuk. Baskara buru-buru memberitahu Pak Rama. Transfer dari kakak saya sudah masuk. Saya bisa langsung transfer ke rekening restoran? Aman. Ambarta. Baik, Pak. Silakan transfer ke nomor rekening ini. Pak Rama memberikan kartu nama dengan nomor rekening restoran. Baskara melakukan transfer dengan tangan gemetar. 25.885.000 masuk ke rekening restoran. Notifikasi transfer berhasil muncul di layar. Sudah, Pak. Baskara menunjukkan layar ponselnya kepada Pak Rama. Pak Rama memeriksa ponselnya. Ada konfirmasi dari kasir bahwa dana sudah masuk. Terima kasih, Pak. Pembayaran sudah kami terima. Dia membungkuk sopan, tapi matanya menyiratkan penghakiman. Penghakiman terhadap pria yang tadinya begitu angkuh, tapi kini jatuh begitu memalukan. Begitu Pak Rama pergi, Baskara terduduk lemas di kursinya, seolah semua energinya terkuras habis. Beberapa tamu masih melirik ke arah mereka, berbisik dengan nada menghakimi. Kita pergi. Bella tiba-tiba berdiri, menyambar tas clutch-nya dengan cepat. Aku tidak tahan lagi di sini. Bella, tunggu. Tunggu apa lagi? Bella menatapnya dingin. Menyaksikanmu dipermalukan lebih jauh? Terima kasih, Baskara. Tapi aku tidak tertarik menjadi bagian dari dramamu. Apa maksudmu? Baskara ikut berdiri, mencoba meraih tangan Bella. Maksudku? Bella menepis tangannya dengan kasar. Aku salah pilih orang. Kukira kamu pria sukses yang punya segalanya.
Ternyata kamu hanya pria yang punya istri lebih pintar darimu. Dan sekarang, kamu tidak punya apa-apa lagi. Kata-kata itu menusuk jantung Baskara. Bella, jangan begini, ini hanya sementara. Aku akan urus semuanya. Aku akan dapatkan kembali semua uang itu. Aku janji. Janji? Bella tertawa sinis. Kamu baru saja berjanji akan membelikan semua yang kuinginkan. Ternyata kamu bahkan tidak bisa membayar makananmu. Maaf, Baskara, tapi aku tidak tertarik pada pria yang harus minta bantuan kakaknya hanya untuk membayar tagihan makan. Dan dengan itu, Bella berbalik dan berjalan pergi dengan anggun. Suara hak sepatunya beradu dengan lantai marmer. Beberapa tamu menatapnya, tertawa kecil melihat drama yang baru saja terjadi. Baskara ditinggalkan sendirian di sana. Di tengah restoran mewah yang 1 jam lalu menjadi panggung kemenangannya, kini tempat yang sama menjadi saksi keruntuhannya yang paling memalukan. Ponselnya bergetar lagi. Sebuah pesan dari Anjani, hanya 1 kalimat singkat. Nah, ini baru namanya berkelas, Baskara. Selamat menikmati kebebasanmu. Baskara menatap layar itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Semua keangkuhan, semua keyakinan palsu, semua rencana masa depan yang indah, semuanya hancur dalam sekejap. Dan yang paling menyakitkan adalah kesadaran bahwa dialah yang menghancurkan semuanya. Dialah yang merendahkan wanita yang selalu mendukungnya. Dialah yang lupa bahwa di balik setiap pria sukses, seringkali ada wanita yang lebih cerdas. Wanita yang diam-diam memegang kendali sesungguhnya. Dan kini, dia kehilangan segalanya. Uang, wanita, harga diri. Semuanya lenyap di suatu sore yang memalukan di restoran Elysian. Baskara masih berdiri terpaku di samping meja, menatap punggung Bella yang perlahan menjauh hingga ke pintu keluar restoran. Beberapa detik kemudian, pintu kaca besar itu menutup, dan sosok wanita berambut pirang itu lenyap dari pandangannya. Lenyap dari hidupnya secepat dia datang. Bapak? Apa ada lagi yang bisa kami bantu? Suara Pak Rama menyadarkan Baskara dari lamunannya. Baskara menoleh, melihat manajer itu masih berdiri tak jauh dengan wajah profesional yang tak terbaca. Di belakang Pak Rama, beberapa pelayan berdiri membawa nampan, menunggu untuk membersihkan meja. Menunggu Baskara pergi agar mereka bisa melanjutkan pekerjaan. Tidak ada, terima kasih, jawab Baskara dengan suara serak. Dia mengambil jas yang tersampir di sandaran kursi, memakainya dengan canggung. Tangan yang gemetar membuat tindakan sederhana itu terasa sulit. Saat dia berbalik untuk pergi, langkahnya terhenti. Di meja sebelah, sepasang suami istri parubaya sedang duduk menyesap anggur dan menatap Baskara dengan pandangan campuran. Ada rasa kasihan, penghakiman, dan sedikit kepuasan melihat orang sombong jatuh. Kasian. Ya, Pak. Bisik si istri pada suaminya, tapi cukup keras untuk didengar Baskara. Tadi gayanya selangit, sekarang begini. Makanya jangan suka selingkuh, jawab si suami dengan nada menggurui. Akhirnya kena batunya. Kan, malu-maluin. Baskara mengepalkan tinjunya, menahan amarah dan rasa malu yang bercampur aduk. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak punya hak untuk protes. Dialah yang salah, dialah yang menyebabkan semua ini. Dia terus berjalan ke pintu keluar, tapi setiap langkah terasa berat, seolah memikul beban bertonton. Bisikan dari meja lain mengikutinya seperti bayangan. Itu loh. Yang tadi teriak-teriak istrinya enggak berkelas. Karma instan. Ya? Pacarnya langsung pergi. Uangnya habis. Memalukan. Resepsionis yang tadinya menyapanya dengan ramah kini hanya tersenyum tipis. Senyum profesional yang hampa kehangatan. Terima kasih atas kunjungannya, Pak. Hati-hati di jalan. Baskara hanya mengangguk kaku, tidak berani menatap mata wanita itu. Dia tahu, sekarang seluruh staf restoran tahu ceritanya. Tahu dia tidak bisa membayar, tahu dia harus minta bantuan, tahu pacarnya meninggalkannya dengan cara yang memalukan. Kisah ini akan menjadi bahan gosip di antara mereka. Mungkin besok atau lusa, ceritanya akan menyebar ke restoran lain, ke kalangan sosialita yang biasa datang ke tempat seperti ini. Dan nama Baskara Wiryawan, nama yang dulu sangat dia banggakan, akan menjadi bahan tertawaan. Pintu kaca terbuka otomatis. Angin malam menyapu wajahnya, tapi alih-alih menyegarkan, rasanya justru menyesakkan. Baskara berjalan terhuyung ke area parkir, mencari mobilnya, BMW seri 7 hitam metalik yang selalu menjadi kebanggaannya. Petugas valet menghampiri dengan kunci. Mobil bapak sudah siap. Baskara menerima kunci itu, tapi tangannya gemetar hingga nyaris menjatuhkannya. Petugas valet berhasil menangkapnya. Bapak tidak apa-apa?
Tanya pemuda itu dengan nada tulus khawatir. Iya, saya tidak apa-apa. Baskara berbohong. Tidak ada yang baik-baik saja dalam situasinya sekarang. Dia masuk ke dalam mobil, membanting pintu dengan keras. Sendirian di dalam kabin mewah yang dulu selalu membuatnya merasa superior, kini Baskara hanya merasakan kehampaan yang luar biasa. Ponselnya bergetar lagi. Pesan dari Doni. Bas, ada masalah serius apa? Kok tiba-tiba minta transfer buat bayar restoran sebesar itu? Kamu berantem sama Anjani? Urus masalah rumah tanggamu baik-baik. Jangan sampai mencoreng nama keluarga. Mencoreng nama keluarga. Kata-kata yang menusuk. Baskara tidak membalas pesan itu. Dia melempar ponselnya ke kursi penumpang dengan frustrasi. Kepalanya bersandar di kemudi, napasnya tersengal. Rencana indah tadi bulan madu di Maladewa dan Swiss, membeli mobil sport 5 miliar, pernikahan mewah di taman dengan anggaran tak terbatas semuanya kini terdengar seperti lelucon bodoh. Dia bahkan tidak bisa membayar makanannya sendiri. Tawa getir keluar dari mulutnya. Tawa yang menyedihkan, pilu, dan penuh penyesalan. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini nomor tak dikenal. Baskara mengangkatnya dengan enggan. Halo, selamat sore, dengan Bapak Baskara? Saya dari pihak bank. Bagian kartu kredit. Kami ingin mengonfirmasi perihal pemblokiran 5 kartu kredit atas nama Bapak, yang dilakukan oleh pemegang rekening bersama, Ibu Anjani Prameswari. Apakah Bapak mengetahui hal ini? Baskara terdiam. Pihak bank sampai menelepon untuk konfirmasi. Iya, saya tahu. Jawabnya datar. Baik Pak, untuk pengaktifan kembali kartu, Bapak perlu datang ke cabang bersama dengan pemegang rekening bersama, atau membawa surat kuasa bertanda tangan dari beliau. Apakah? Tidak perlu. Potong Baskara. Terima kasih. Dia menutup telepon sebelum petugas bank selesai bicara. Datang bersama Anjani? Atau meminta surat kuasa darinya? Mustahil. Anjani tidak akan pernah mau membantunya sekarang. Mungkin dia akan tertawa mendengar permintaan itu. Baskara menyalakan mesin, tapi belum melaju. Dia menatap gedung restoran Elysian di kaca spion. Gedung yang 1 jam lalu menjadi panggung kemenangannya, tempat dia memamerkan kehidupan barunya yang lebih baik. Kini, gedung itu adalah monumen kegagalannya yang paling memalukan. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini notifikasi media sosial, seseorang menandainya dalam sebuah video. Dengan firasat buruk, Baskara membuka aplikasi. Video itu direkam diam-diam oleh salah satu tamu di restoran. Tidak jelas siapa, tapi dari sudutnya, video itu berhasil menangkap momen saat Baskara berdiri dengan wajah pucat, sambil berbicara dengan Pak Rama, dan momen saat Bella berdiri lalu meninggalkannya. Keterangan di bawah video itu bertuliskan, cowok sok kaya, tadi pamer selingkuhan sambil ngehina istri sendiri. Giliran bayar enggak bisa. Karma itu nyata dan instan, selingkuh, malu, viral. Video itu sudah ditonton hampir 100.000 kali dalam waktu kurang dari setengah jam. Komentar membanjiri. Rasain, makanya istri yang pegang duit. Keren, Bu Istri. Balas dendamnya elegan. Nah kan, selingkuh sih, akhirnya malu sendiri. Itu ceweknya langsung cabut, dong. Cinta uang doang berarti, WKWK. Ini siapa sih? Kayak kenal. Gue tahu. Ini Baskara Wiryawan, pengusaha yang suka pamer di IG. Kepleset juga akhirnya. Nama Baskara Wiryawan mulai menyebar. Orang-orang mulai mengenalinya. Kisah ini mulai viral. Dengan tangan gemetar, Baskara mencoba menghapus tanda namanya dari video itu, tapi sudah terlambat. Video itu sudah dibagikan ke berbagai grup WhatsApp, direpost ke platform lain, bahkan mulai masuk ke forum gosip online. Baskara memukul kemudi mobilnya berkali-kali, melampiaskan amarah dan frustrasi yang tak tertahankan. Semua yang dia bangun bertahun-tahun, reputasinya sebagai pengusaha sukses, citranya, rasa hormat dari lingkungan sosialnya, semuanya hancur dalam waktu kurang dari 2 jam. Hanya karena sebuah makan siang bodoh. Karena keangkuhan yang berlebihan, karena merendahkan wanita yang seharusnya dia hormati. Notifikasi lain masuk. Kali ini dari grup komunitasnya. Grup pengusaha muda sukses yang sangat dia banggakan. Seseorang membagikan video itu di grup dengan keterangan. Ini Baskara bukan, sih? Kenapa, bro? Komentar mulai berdatangan. Serius? Gila? Kirain tajir melintir. Kok bisa enggak bisa bayar? Pasti masalah sama bininya. Nih, kemarin dengar gosipnya juga. Drama banget. Baskara keluar dari grup itu dengan perasaan malu yang luar biasa.
Tapi keluar dari satu grup tidak menyelesaikan masalah. Notifikasi terus masuk dari grup lain, dari teman-teman yang mengirim tangkapan layar video itu dengan pertanyaan, "Ini loh." Atau "Kenapa bro?" Dia mematikan data seluler di ponselnya, tak sanggup melihatnya lagi. Tapi kerusakan sudah terjadi. Cerita sudah menyebar. Dan di era digital ini, sekali sesuatu menjadi viral, tidak ada cara untuk menghentikannya. Baskara menatap ke depan dengan hampa, tangan masih mencengkeram kemudi. Meskipun mesin menyala, dia tidak tahu harus pergi kemana. Pulang ke apartemen yang masih penuh dengan barang-barang Anjani, penuh dengan kenangan 7 tahun pernikahan mereka, atau ke hotel. Tapi dengan kartu kredit yang diblokir dan rekening yang kosong, dia bahkan tidak yakin bisa membayar hotel yang layak. Ponsel yang baru saja dia matikan datanya berdering. Panggilan dari kantornya, dengan firasat buruk, dia mengangkatnya. "Selamat sore, Pak Baskara. Ini Sarah dari bagian keuangan." Suara asisten keuangannya terdengar canggung. "Maaf mengganggu, Pak. Tapi tadi ada konfirmasi dari bank bahwa beberapa transaksi otomatis perusahaan yang menggunakan kartu kredit Bapak ditolak. Apa ada masalah dengan kartunya?" "Ya, Pak. Bahkan transaksi bisnis pun terdampak. Bahkan pekerjaan pun kini terkena imbasnya." "Sarah, untuk sementara pakai kartu kredit perusahaan yang lain dulu. Kartu saya sedang ada pembaruan sistem." Baskara berbohong dengan suara lelah. "Oh, baik, Pak. Tapi, besok ada rapat penting dengan klien dari Singapura." "Pak, apa Bapak sudah siap untuk presentasinya?" "Rapat penting. Presentasi. Profesionalisme. Bagaimana dia bisa memikirkan itu semua ketika hidupnya sedang hancur, ketika reputasinya sedang tercoreng, ketika videonya sedang viral di mana-mana?" "Iya, saya siap. Besok kita bicarakan di kantor," jawab Baskara dan menutup telepon dengan cepat. Dia membanting ponselnya lagi, kali ini lebih keras hingga layarnya retak di salah satu sudut. Sempurna. Bahkan ponselnya pun ikut hancur. Akhirnya, Baskara menginjak pedal gas, melajukan mobilnya keluar dari area parkir restoran dengan kecepatan tinggi, membuat petugas valet dan beberapa tamu yang baru datang menoleh kaget. Tapi Baskara tidak peduli lagi. Dia hanya ingin pergi dari sana, pergi dari saksi bisu keruntuhannya, pergi dari tempat di mana keangkuhannya berubah menjadi aib. Saat mobilnya melaju di jalanan, Baskara tidak tahu bahwa di suatu tempat, di balkon sebuah apartemen yang tenang dengan pemandangan kota yang indah, Anjani sedang duduk santai dengan secangkir kopi hangat, tersenyum tipis saat membaca notifikasi dana masuk ke rekeningnya. 2,5 miliar rupiah, hasil jerih payahnya selama 7 tahun. Hasil kesabaran yang akhirnya mendapatkan keadilan. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, Anjani tidur dengan nyenyak. Tidur dengan senyum di wajahnya, dengan hati yang lega, dan jiwa yang akhirnya bebas. Sementara di belahan kota yang lain, Baskara duduk sendirian di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan, menatap kegelapan malam dengan hampa, dengan hati yang hancur dan masa depan yang tak menentu. Dan pelajaran paling pahit yang dia dapatkan malam itu adalah, jangan pernah meremehkan seorang wanita yang pendiam, karena di balik keheningannya, dia mungkin sedang merencanakan kemenangannya. 3 hari telah berlalu sejak insiden memalukan di restoran Elysian. 3 hari yang terasa seperti 3 tahun bagi Baskara. Dia tidak kembali ke apartemen yang pernah dia tinggali bersama Anjani, tak sanggup menghadapi barang-barang yang mengingatkannya pada kehidupan yang telah hancur. Dia menginap di sebuah hotel budget, bukan hotel bintang 5 yang biasa dia datangi, tapi hotel kecil dengan kamar sempit dan fasilitas seadanya. Karena hanya itu yang bisa dia bayar dengan sisa uang tunai di dompetnya. Pagi itu, Baskara duduk di tepi ranjang hotel yang keras, menatap ponselnya yang layarnya retak. Notifikasi masih terus berdatangan, meskipun dia sudah mencoba mengabaikannya. Video insiden di restoran sudah ditonton lebih dari 2 juta kali. Media gosip online mulai menulis artikel dengan judul-judul sensasional. Pengusaha terkenal Baskara Wiryawan gagal bayar di restoran mewah, ternyata istri yang pegang semua uangnya. Selingkuh berujung malu, kisah memalukan seorang suami sombong. Karma instan. Istri cerdas balas dendam elegan, kuras rekening dan blokir kartu kredit suami yang selingkuh. Bahkan nama Anjani mulai disebut-sebut. Meskipun wajahnya tidak muncul di video, netizen mulai memujinya, menjadikannya pahlawan bagi para istri yang terkhianati. Sementara Baskara, dia menjadi penjahat dalam cerita ini. Orang yang pantas menerima karma. Badut publik. Ponselnya berdering. Panggilan dari kantor lagi. Sarah, asistennya, sudah menelepon belasan kali sejak kemarin.
Rapat dengan klien dari Singapura yang seharusnya berlangsung kemarin, tidak dia hadiri, dia tidak muncul, tidak memberi kabar, menghilang begitu saja. Kali ini, dia mengangkatnya. "Halo, Pak Baskara?" Suara Sarah terdengar lega sekaligus panik. "Bapak di mana?" "Kemarin klien dari Singapura menunggu 2 jam. Mereka sangat kecewa dan sekarang mengancam akan membatalkan kontrak." Pak Hartono marah besar. "Pak, Bapak diminta segera ke kantor untuk memberikan penjelasan." Baskara mengusap wajahnya yang penuh dengan rambut-rambut janggut yang tak terurus. "Sarah, saya belum bisa ke kantor hari ini." "Belum bisa, Pak?" Sarah terdengar tak percaya. "Pak, ini masalah besar. Kalau kontrak ini batal, kerugian perusahaan bisa mencapai ratusan miliar. Dan Pak Hartono bilang, kalau hari ini Bapak tidak datang, beliau akan mempertimbangkan posisi Bapak di perusahaan." "Mempertimbangkan posisi. Itu adalah bahasa halus dari kamu akan dipecat." "Saya mengerti," jawab Baskara dengan nada datar. "Bilang pada Pak Hartono, saya akan datang siang ini." Dia menutup telepon sebelum Sarah sempat bertanya lagi. Baskara menatap pantulan dirinya di cermin kecil kamar hotel. Pria dengan mata sembab, wajah kusam, rambut acak-acakan, dan janggut yang mulai lebat. Tidak ada lagi aura pengusaha sukses yang dulu dia banggakan. Hanya seorang pria yang jatuh ke titik terendah. Dia mandi dengan air dingin karena pemanas air di hotel ini rusak. Mengenakan kemeja yang kusut karena tidak ada waktu untuk menyetrika. Dia bahkan tidak punya kemeja cadangan yang rapi. Semua pakaian bagusnya masih ada di apartemen, bersama Anjani. Dan dia tidak berani kembali ke sana. Perjalanan ke kantor memakan waktu 40 menit. Sepanjang jalan, Baskara mencoba menyusun penjelasan, mencari alasan yang masuk akal atas ketidakhadirannya kemarin. Tapi tidak ada alasan yang cukup baik, tidak ada alibi untuk profesionalisme yang hancur. Setibanya di kantor, Baskara langsung merasakan perbedaan. Resepsionis yang biasanya menyapanya dengan ramah, "Selamat pagi, Pak Baskara," kali ini hanya menunduk, pura-pura sibuk dengan komputernya. Karyawan yang biasanya menyapa dengan hormat, kali ini hanya melirik sekilas lalu cepat-cepat membuang muka. Beberapa berbisik saat dia lewat. Dia tahu, mereka sedang membicarakannya. Mereka pasti sudah melihat video itu, sudah membaca artikel-artikel itu. Sarah sudah menunggunya di depan ruangan dengan wajah cemas. "Pak Baskara, syukurlah Bapak datang." Pak Hartono sudah menunggu di ruangannya. Beliau bilang kalau Bapak sudah sampai, langsung temui beliau. "Oke," jawab Baskara singkat. Dia berjalan ke ruangan Pak Hartono, ruangan besar dengan jendela kaca lebar yang menghadap ke pemandangan kota. Pak Hartono, pria berusia 60 komplahan dengan rambut putih rapi dan kacamata berbingkai emas, duduk di belakang meja kerjanya dengan wajah yang sangat serius. "Duduk, Baskara," perintahnya, tanpa sapaan ramah seperti biasa. Baskara duduk di kursi seberangnya, merasakan atmosfer yang sangat mencekam. "Kamu tahu kenapa saya panggil kamu ke sini?" Pak Hartono langsung ke intinya. "Soal rapat kemarin, Pak? Saya minta maaf. Saya ada masalah pribadi yang sangat mendesak." "Abarman? Masalah pribadi?" Pak Hartono memotong dengan nada tajam. "Baskara, kamu seorang kepala divisi. Kamu menangani proyek bernilai ratusan miliar. Klien mempercayaimu, dan kamu beralasan ada masalah pribadi? Tanpa konfirmasi, tanpa mendelegasikan tugas. Kamu tahu klien dari Singapura itu punya potensi untuk ekspansi bisnis ke seluruh Asia Tenggara?" "Saya tahu, Pak. Dan saya sangat menyesal. Saya akan hubungi mereka. Saya akan minta maaf." Kontrak dibatalkan. Pak Hartono meletakkan selembar dokumen di atas meja. "Pagi ini mereka mengirim email pembatalan resmi. Alasannya, tidak percaya dengan profesionalisme tim kita. Kerugian perusahaan akibat pembatalan kontrak ini sekitar 50 miliar rupiah. Angka itu seperti palu yang menghantam kepala Baskara. "Pak, beri saya kesempatan untuk memperbaiki. Saya bisa cari klien lain. Saya bisa." "Baskara," Pak Hartono menatapnya dengan sorot kecewa yang mendalam. "Saya mengenalmu sejak kamu baru lulus dan masuk kerja di sini. Saya yang mempromosikanmu, yang percaya pada kemampuanmu. Tapi belakangan ini, saya banyak mendengar cerita tentangmu. Video yang viral itu, masalah dengan istrimu, gaya hidupmu yang mencurigakan. Bosnya juga sudah melihat video itu. Itu masalah pribadi saya, Pak. Tidak ada hubungannya dengan pekerjaan." "Tidak ada hubungannya?" Pak Hartono menaikkan alisnya. "Baskara, reputasimu adalah reputasi perusahaan.
Ketika klien mencari tahu tentangmu dan menemukan video kamu tidak bisa membayar tagihan restoran karena uangmu diambil istrimu, apa yang akan mereka pikirkan tentang kemampuanmu mengelola keuangan proyek? Ketika mereka membaca artikel tentang kamu yang selingkuh dan menghina istrimu, apa yang akan mereka pikirkan tentang karakter dan integritasmu? Setiap kata terasa seperti cambuk. Saya sudah berdiskusi dengan Dewan Direksi, lanjut Pak Hartono. Dan kesimpulan kami adalah, kamu diskors selama 1 bulan, tanpa gaji. Selama itu, selesaikan masalah pribadimu, bersihkan namamu, dan tunjukkan bahwa kamu masih layak memegang posisi ini. Jika setelah 1 bulan situasi tidak membaik, kami akan mengevaluasi kembali posisimu di perusahaan. Diskors tanpa gaji. Artinya tidak ada pemasukan sama sekali selama sebulan, sementara saat ini dia bahkan tidak punya cukup uang untuk hidup layak. Baik, Pak. Saya mengerti, kata Baskara dengan suara yang nyaris putus. Tak ada gunanya berdebat. Keputusan sudah dibuat. Dan satu hal lagi, tambah Pak Hartono, jam tangan yang kamu pakai. Jam tangan mewah yang kamu beli menggunakan uang muka proyek tahun lalu, saya harap itu bukan uang yang seharusnya untuk operasional. Baskara tersentak. Jam tangannya. Jam tangan seharga 800 juta, yang memang dia beli dari uang muka proyek. Uang yang seharusnya untuk operasional, tapi dia pakai untuk gaya hidup pribadinya, dengan niat akan menggantinya dari bonus akhir tahun. Itu uang pribadi saya, Pak. Dia berbohong. Pak Hartono menatapnya lama dengan tatapan tidak percaya yang jelas. Saya harap begitu, Baskara. Karena jika sampai ketahuan ada penyelewengan dana perusahaan, konsekuensinya bukan lagi skorsing, tapi pidana. Ancaman itu menggantung di udara seperti guillotine. Sekarang kamu boleh pergi. Sarah akan mengurus serah terima pekerjaanmu kepada kepala divisi sementara selama kamu diskors. Serahkan semua dokumen penting dan akses kepadanya. Baskara bangkit dengan kaki lemas. Dia membungkuk hormat, sesuatu yang hampir tidak pernah dia lakukan, lalu berjalan keluar ruangan dengan langkah gontai. Di luar, Sarah sudah menunggu dengan sebuah kardus. Pak Baskara, ini untuk barang-barang pribadi Bapak dari meja kerja. Saya sudah siapkan. SMR Domain Mander Kembinanku. Bahkan kardus untuk barang-barangnya sudah disiapkan, seolah mereka sudah tahu dia akan diskors. Baskara berjalan ke mejanya. Meja di sudut ruangan dengan pemandangan indah yang dulu menjadi kebanggaannya. Kini meja itu terasa asing. Dia memasukkan beberapa bingkai foto, dokumen pribadi, pulpen, dan beberapa barang lain ke dalam kardus. Rekan-rekan kerjanya melirik dari meja mereka, tidak ada yang menyapa, tidak ada yang bertanya. Mereka semua tahu apa yang terjadi, dan mereka tidak mau terlibat. Saat Baskara berjalan keluar kantor dengan kardus di tangannya, dia melewati area pantry. Dari sana, terdengar bisikan yang tiba-tiba berhenti saat dia lewat. Tapi dia sempat mendengar sebagian percakapan. Makanya jangan main-main sama istri yang pegang duit. Selingkuh, sombong lagi. Katanya jam tangan itu beli dari uang proyek, bukan uang pribadi. AD Karnarwa. Baskara mempercepat langkahnya, tak sanggup mendengar lebih lanjut. Di lobi, petugas keamanan yang biasanya membukakan pintu untuknya dengan hormat, kali ini hanya mengangguk singkat. Tidak ada lagi hati-hati di jalan, Pak Baskara. Hanya anggukan dingin dan tatapan menghakimi. Baskara memasukkan kardus itu ke bagasi mobilnya di basement. Saat dia menutup bagasi, ponselnya bergetar lagi. Kali ini dari bank, bukan telepon, tapi email resmi. Subjek, pemberitahuan pencairan deposito. Berjangka dan perubahan status rekening. Isi email menjelaskan bahwa ketiga rekening deposito mereka, dengan total nilai hampir 5 miliar rupiah, telah berhasil dicairkan sesuai permintaan Ibu Anjani Prameswari, dan telah ditransfer ke rekening pribadi atas nama Ibu Anjani. Email itu juga memberitahukan bahwa rekening gabungan antara Baskara dan Anjani telah diubah statusnya. Kini, hanya Anjani yang memiliki akses penuh sebagai pemegang rekening tunggal. Baskara tidak lagi memiliki hak akses apapun. Rekening gabungan, deposito, investasi, semuanya sudah dipindahkan atau diubah kepemilikannya. Anjani telah secara resmi memisahkan seluruh aset keuangan mereka. Dan Baskara kini benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Dia duduk di kursi pengemudi, menatap dinding abu-abu basement dengan hampa. Kardus berisi barang-barang dari kantornya ada di bagasi. Ponselnya yang retak ada di tangannya. Jam tangan mewah seharga 800 juta masih melingkar di pergelangan tangannya, tapi kini jam itu terasa seperti borgol yang mengingatkannya pada kesombongan dan kesalahannya.
Dia teringat kata-kata Bella saat meninggalkannya di restoran. Kamu hanya pria yang punya istri lebih pintar darimu. Dan sekarang, kamu tidak punya apa-apa lagi. Ternyata, kata-kata itu sepenuhnya benar. Bhaskara melepaskan jam tangannya, menatapnya lama. Inilah satu-satunya aset berharga yang masih dia miliki. Dan mungkin dia harus menjualnya untuk bertahan hidup bulan ini. Sebuah ironi yang sangat menyakitkan. Jam tangan yang dulu dia pakai untuk memamerkan kesuksesan, kini harus dijual untuk membayar kebutuhan pokok. Dengan perasaan hancur lebur, Bhaskara menyalakan mesin, dan melajukan mobilnya keluar dari basement kantor. Kantor yang mungkin tidak akan menerimanya kembali, setelah masa skorsing berakhir. Sementara di belahan kota yang lain, Anjani duduk santai di balkon apartemen barunya yang mewah. Apartemen yang dia sewa dengan uang yang ditransfernya kemarin. Dia menyesap kopi sambil membaca email dari pengacara yang telah dia hubungi. Email itu mengonfirmasi bahwa berkas gugatan cerai sudah siap, tinggal menunggu tanda tangan Anjani, dan proses akan dimulai. Tapi dia tidak terburu-buru menandatanganinya, biarkan Bhaskara merasakan akibat perbuatannya dulu. Biarkan dia belajar arti kata berkelas yang pernah dia ejek. Dan ketika saatnya tiba, Anjani akan menyelesaikan semuanya dengan cara yang paling elegan. Dengan kepala tegak, harga diri yang utuh, dan masa depan yang cerah. Karena inilah arti kemenangan yang sesungguhnya. Bukan kemenangan yang penuh sorak-sorai dan pamer, tapi kemenangan yang hening, penuh perhitungan, dan meninggalkan jejak keadilan. 3 minggu telah berlalu sejak insiden di restoran Elysian. 3 minggu yang mengubah segalanya. Sore itu, Anjani duduk santai di balkon apartemen barunya. Sebuah apartemen berukuran sedang dengan 1 kamar tidur, interior minimalis modern, dan pemandangan kota yang indah dari lantai 20. Apartemen ini tidak semewah tempat tinggalnya dulu bersama Bhaskara, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada kehangatan, ada ketenangan, ada rasa kepemilikan yang sesungguhnya. Ini adalah ruangnya, sepenuhnya miliknya, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Anjani menyesap kopi dari cangkir keramik putih favoritnya, sambil menatap langit senja yang sedang berubah warna. Gradasi oranye, merah muda, dan ungu menciptakan lukisan alam yang paling indah. Angin sore berembus lembut, menerbangkan rambutnya yang tergerai. Ponsel di meja kecil di sampingnya bergetar. Sebuah notifikasi masuk. Tapi kali ini bukan dari Bhaskara yang masih mencoba menghubunginya dari berbagai nomor yang telah dia blokir. Ini adalah notifikasi dari aplikasi bank. Dana masuk 1.500.000 dari pencairan deposito 003. Anjani tersenyum tipis. Deposito terakhir sudah cair seluruhnya, ditambah dengan saldo yang sudah ada, seluruh aset likuid yang dimilikinya kini bernilai hampir 10 miliar rupiah. Uang yang lebih dari cukup untuk memulai hidup baru dengan mapan. Mungkin membuka bisnis kecil yang selama ini dia impikan. Tapi bukan uang itu yang membuat Anjani tersenyum. Yang membuatnya tersenyum adalah kebebasan. Kemampuan untuk bernapas lega tanpa harus menghadapi penghinaan setiap hari. Perasaan bahwa akhirnya dia telah merebut kembali kendali atas hidupnya sendiri. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini panggilan dari nomor yang dia kenal. Pengacaranya, Bu Ratna. Selamat sore, Bu Ratna, sapa Anjani dengan tenang. Sore, Bu Anjani. Kabar baik, suara Bu Ratna terdengar profesional. Berkas gugatan cerai kita sudah diproses oleh pengadilan. Sidang pertama dijadwalkan 2 minggu lagi. Dan sepertinya prosesnya akan berjalan lancar, mengingat bukti-bukti yang kita miliki sangat kuat. Bukti-bukti itu termasuk tangkapan layar percakapan Bhaskara dengan Bella yang ditemukan Anjani di laptop bersama mereka, beberapa bulan lalu percakapan yang penuh kata-kata mesra dan rencana masa depan. Ada juga foto-foto mereka berdua di berbagai tempat yang diunggah Bella di media sosial dengan keterangan yang tidak terlalu terselubung. Dan tentu saja, video viral insiden di restoran yang kini menjadi bukti publik. Terima kasih, Bu Ratna, jawab Anjani, saya siap untuk persidangan. Perlu diingat ya, Bu Anjani, tambah Bu Ratna dengan nada lebih serius. Kemungkinan besar pihak Pak Bhaskara akan mencoba mempermasalahkan pembagian harta Gonogini, terutama setelah dia tahu ibu yang memegang mayoritas aset likuid. Ibu harus siap mental untuk itu. Saya siap, jawab Anjani tegas. Saya tahu hak-hak saya. Dan saya tidak akan membiarkan diri saya diintimidasi lagi. Setelah menutup telepon, Anjani kembali menatap pemandangan kota. Dari sini, dia bisa melihat gedung-gedung tinggi, jalanan yang dipenuhi kendaraan, dan kehidupan yang terus bergerak maju. Hidup tidak berhenti hanya karena satu pernikahan yang gagal. Dunia terus berputar, dan dia harus terus melangkah. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini pesan dari sahabatnya, Dinda,
yang selalu ada di sisinya sejak masa-masa terburuk. Anjani, udah makan? Aku bawain nasi goreng spesial buatanku, nih. Mau? Aku mampir sebentar. Anjani tersenyum membaca pesan itu. Setidaknya, di tengah runtuhnya pernikahannya, dia sadar siapa orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Bukan karena status atau uang, tapi karena persahabatan yang tulus. Boleh banget, Din. Aku di balkon. Langsung naik aja, balas Anjani. 10 menit kemudian, bel pintu apartemennya berbunyi. Anjani membuka pintu untuk Dinda, seorang wanita berusia 34 tahun dengan senyum lebar dan 2 kotak makanan berisi nasi goreng hangat. Anjani. Dinda memeluk Anjani erat. Gimana kabarmu hari ini? Kelihatan lebih segar dari minggu lalu. Aku baik, Din, jawab Anjani tulus, jauh lebih baik setiap harinya. Mereka duduk di meja makan kecil, membuka kotak makanan, dan mulai makan sambil mengobrol santai. Dinda bercerita tentang pekerjaannya, tentang putranya yang baru masuk TK, kisah-kisah keseharian yang sederhana namun membahagiakan. Iya. Aku lihat video kamu yang viral itu, kata Dinda tiba-tiba dengan hati-hati. Maksudnya, bukan video kamu, sih, tapi video insiden di restoran itu. Netizen pada dukung kamu loh. Banyak yang bilang kamu keren, cerdas, dan jadi inspirasi. Anjani tertawa kecil. Aku juga enggak menyangka bakal seviral itu. Aku cuma ingin mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Ingin menunjukkan padanya bahwa aku bukan wanita lemah, yang bisa dia rendahkan begitu saja. Dan kamu berhasil. Dinda menggenggam tangan Anjani dengan hangat. Aku bangga banget sama kamu, Anjani. Dari yang dulu aku lihat kamu nangis-nangis karena dia jarang pulang. Sekarang kamu bisa tersenyum lagi, berdiri di atas kakimu sendiri. Itu enggak mudah. Terima kasih, Din. Anjani membalas genggaman itu. Kamu juga salah satu alasan aku bisa kuat. Kamu selalu ada saat aku butuh. Mereka melanjutkan makan dengan suasana hangat. Setelah selesai, Dinda membantu membereskan dan mencuci piring, meskipun Anjani melarangnya. Oh iya, Anjani, kata Dinda sambil mengeringkan tangannya. Kemarin aku ketemu teman kerja lamamu di perusahaan dulu. Dia nanyain kabarmu, katanya sekarang lagi cari konsultan freelance untuk proyek marketing. Aku kasih nomormu, enggak apa-apa kan? Siapa tahu kamu tertarik. Apa Dara? Anjani terdiam sejenak. Kembali bekerja. Sejak berhenti 7 tahun lalu untuk menjadi ibu rumah tangga penuh waktu atas permintaan Baskara, dia tidak pernah berpikir untuk kembali ke dunia kerja. Tapi, sekarang dia bebas. Bebas memilih apa yang dia inginkan. Boleh, Din, jawab Anjani sambil tersenyum. Kasih saja nomorku. Siapa tahu ini kesempatan yang bagus. Setelah Dinda pulang, Anjani kembali ke balkon dengan secangkir teh hangat. Langit sudah gelap, lampu-lampu kota mulai berpendar seperti bintang di daratan. Dari ketinggian ini, semuanya tampak indah, teratur, dan damai. Ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Anjani membukanya dengan hati-hati. Anjani, ini aku. Tolong, kita perlu bicara. Aku mohon. Aku salah. Aku minta maaf. Tolong angkat teleponku, atau beri aku kesempatan untuk bertemu denganmu sekali saja. Tolong. Baskara. Dia menggunakan nomor baru lagi. Anjani menatap pesan itu lama. Sebagian kecil hatinya, bagian yang pernah sangat mencintai pria itu, sedikit tersentuh membaca kata, aku salah dan aku minta maaf. Kata-kata yang tidak pernah keluar dari mulut Baskara selama 7 tahun pernikahan mereka. Tapi dia sudah belajar. Penyesalan yang datang setelah kehilangan segalanya bukanlah penyesalan yang tulus, itu hanyalah ketakutan akan konsekuensi. Dengan tangan yang mantap, Anjani mengetik balasan. Baskara, apa yang terjadi di restoran adalah akibat dari pilihanmu sendiri. Aku tidak mengambil apapun yang bukan hakku. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang sudah menjadi hakku sejak awal. Uang di rekening gabungan sebagian besar adalah hasil kerjaku sebelum berhenti, deposito itu kita bangun bersama, dan sekarang semuanya ada di tangan yang tepat. Pengacaraku akan menghubungi pengacaramu untuk proses perceraian. Aku harap kamu kooperatif. Semuanya sudah berakhir, Baskara, dan aku baik-baik saja dengan itu. Dia menekan tombol kirim tanpa ragu, lalu memblokir nomor itu. Tidak ada lagi pesan, tidak ada lagi permohonan, tidak ada lagi permintaan maaf yang terlambat. Anjani meletakkan ponselnya, lalu berdiri di tepi balkon, merentangkan tangannya seolah ingin memeluk seluruh kota di hadapannya. Angin malam berembus, membawa aroma kebebasan yang begitu manis. Nah, ini baru namanya berkelas. Baskara,
bisik Anjani dengan senyum penuh kemenangan. Kemenangan yang bukan angkuh, tapi kemenangan yang elegan dan bermartabat. Bukan dengan teriakan dan pamer, tapi dengan ketenangan dan perhitungan yang matang. Dan sekarang, giliranku untuk hidup dengan berkelas. Tanpamu. Di belahan kota yang lain, Baskara duduk sendirian di kamar hotel budget yang sempit dan pengap. Ponselnya menampilkan pesan terakhir dari Anjani sebelum nomor barunya diblokir lagi. Dia membacanya berulang kali, setiap kata seperti pisau yang mengiris hatinya. Jam tangan mewahnya sudah terjual minggu lalu. Dijual dengan harga jauh di bawah nilai aslinya karena butuh uang tunai cepat. Uang hasil penjualannya hampir habis untuk biaya hidup dan membayar cicilan kartu kredit yang menumpuk. Masa skorsingnya tinggal 1 minggu lagi, tapi dia tidak tahu apakah perusahaan akan menerimanya kembali. Kalaupun kembali, posisinya mungkin tidak akan sama lagi. Mungkin akan diturunkan jabatannya dengan pengurangan gaji yang signifikan. Reputasinya di dunia profesional hancur. Lingkungan sosialnya menjauh, Bella sudah lama menghilang entah kemana mungkin mencari target baru yang lebih berkelas. Dan Anjani, wanita yang dulu dia anggap tidak berharga, kini menjadi simbol kekuatan dan kebebasan. Kisahnya menginspirasi banyak wanita di luar sana, sementara dia menjadi pengingat, contoh dari apa yang terjadi ketika kesombongan dan pengkhianatan bertemu dengan keadilan. Baskara menatap langit-langit kamar yang retak. Air matanya mulai mengalir. Air mata penyesalan yang sudah terlambat. Air mata kehilangan yang tak bisa dikembalikan. Dan di suatu tempat di kota yang sama, Anjani masih berdiri di balkonnya, tersenyum pada bintang-bintang di langit dengan hati yang akhirnya menemukan kedamaian. Terkadang dalam hidup, kita dipertemukan dengan orang yang salah bukan karena takdir yang kejam, tapi karena itu adalah pelajaran yang harus kita lewati. Anjani telah belajar bahwa cinta tanpa rasa hormat adalah racun yang perlahan membunuh. Dia telah belajar bahwa kebaikan tanpa batas tidak akan bisa mengubah orang yang tidak mau berubah. Dan yang terpenting, dia telah belajar bahwa keberanian untuk melepaskan adalah keberanian yang paling mulia. Kini, Anjani telah memulai babak baru. Bukan sebagai istri yang terkhianati, bukan sebagai korban, tapi sebagai wanita yang bangkit dengan anggun. Dengan kepala tegak dan masa depan yang dia genggam di tangannya sendiri. Dan bagi siapapun yang membaca kisah ini, ingatlah, kamu berharga, kamu pantas dihormati. Dan jika ada seseorang yang selalu merendahkanmu, mungkin sudah saatnya untuk menunjukkan padanya siapa yang sesungguhnya berkelas.